dan nomor 277-PAPU.Wako-Datar 23 Romawi-2025 tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat perumusan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua Merangkap Anggota, Saldi Isra, Danielius Mik P. Poe, M. Guntur Hamzah, Arif Hidayat, Anwar Usman, Eni Nurbaningsih, Ridwan Mansur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai anggota pada hari Jumat, tanggal 31 bulan Januari tahun 2025, yang diucapkan dalam sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 bulan Februari tahun 2025, selesai diucapkan pukul 13:43 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi seperti atas, dengan dibantu oleh Indah Karmadaniah, Haiba Arif Lubis, Rio Trijuli Putranto, Ria Indriani, Erlina Maria Christine Sinaga, Anak Agung Dian Onita, Alipah Ramawati, dan Francisca sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh para pihak. Dilanjut perkara 296. Pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Paniai tahun 2024 yang diajukan oleh Thomas Yeimo dan Yeri Adi, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai tahun 2024 nomor urut 4. Memberi kuasa kepada Periati Poru Ginting dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai pemohon. Terhadap 1 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai, memberi kuasa kepada Afif Rosadiansah dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai termohon. 2. Yampit Nawita dan Hamyogi, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai tahun 2024 nomor urut 1. Memberi kuasa kepada Tanda Perdamaian Nasution dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan, duduk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan. Pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah dan tenggang waktu pengajuan permohonan dalam eksepsi dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan akuo dan permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu. Eksepsi berkenaan dengan kewenangan mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Kedudukan hukum pemohon dalam eksepsi berkenaan dengan eksepsi permohonan pemohon kabur dan seterusnya dianggap telah diucapkan adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan pasal 158 UU 10/2016 berkaitan dengan pokok permohonan. Bahwa berkenaan dengan permohonan akuo, pemohon mendalilkan dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bahwa setelah mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil-dalil pemohon, jawaban bantahan termohon, keterangan pihak terkait dan Bawaslu Kabupaten Paniai, dan alat bukti yang diajukan serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa berkenaan dengan dalil adanya manipulasi jumlah daftar pemilih tetap, pemohon mendalilkan perbedaan DPT antara pemilu presiden dan anggota legislatif dan pemilihan kepala daerah dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Terhadap dalil ini, mahkamah mempertimbangkan bahwa terlepas dari keakuratan pemutahiran data serta validasi dari data pemilih, termohon telah menuangkan jumlah daftar pemilih tetap dalam berita acara dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Artinya, ketika proses pemilihan pun pemohon telah memperhatikan adanya perubahan jumlah DPT tanpa mengajukan masukan atau sanggahan ketika proses pemutahiran data pemilih itu dilakukan oleh termohon. Oleh sebab itu, mahkamah tidak melihat hubungan kausalitas antara proses pemutahiran data pemilih dengan dugaan pelanggaran yang mempengaruhi hasil perolehan suara dari peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai tahun 2024. Bahwa berkenaan dalil keberpihakan termohon pada salah satu pasangan calon peserta pemilihan, pemohon hanya bersandar pada argumentasi bahwa penyelenggara tergabung dalam sebuah WhatsApp group
yang disinyalir sebagai media komunikasi dari tim sukses pasangan calon nomor urut 1. Terhadap dalil ini, Mahkamah mempertimbangkan bahwa sebagai sebuah indikasi keberpihakan, dalil yang disampaikan pemohon dapat dipahami. Tetapi sebagai sebuah fakta hukum, dalil ini harus disertai dengan alat bukti yang kuat dan meyakinkan. Dengan demikian, dalil aku tidak beralasan menurut hukum. Bahwa terhadap dalil adanya tindakan penyuapan, pemohon menguraikan terjadinya praktik suap dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Terhadap dalil pemohon mengenai adanya dugaan praktik suap, maka Mahkamah menilai peristiwa yang terjadi antara Ketua KPU dan Sekretaris KPU Kabupaten Paniai dengan aparat kepolisian dimaksud tidak dapat dibuktikan sebagai sebuah peristiwa yang berkolerasi dengan perolehan suara pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai tahun 2024. Karena peristiwa dimaksud terjadi setelah hari pemungutan suara dan setelah proses rekapitulasi di tingkat distrik. Dengan demikian, dalil pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon juga mendalilkan adanya kelalaian termohon dalam pemeriksaan berkas pendaftaran pasangan calon, khususnya berkenaan dengan calon wakil bupati dari pasangan nomor urut 1 sampai dengan saat ini masih aktif sebagai anggota DPRD Kabupaten Paniai dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Termohon menerangkan fakta bahwa calon wakil bupati dari pasangan calon nomor urut 1 atas nama Ham Yogi telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Paniai sedari tanggal 16 Agustus 2024. Berdasarkan surat tersebut, selanjutnya Ham Yogi telah diberhentikan sebagai anggota DPRD melalui mekanisme penggantian antar waktu dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Dengan demikian, dalil pemohon mengenai kelalaian termohon dalam pemeriksaan berkas pendaftaran pasangan calon adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan aku tidak terdapat alasan untuk mengesampingkan ketentuan pasal 158 UU 10 2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum pemohon. Dianggap seterusnya telah diucapkan. Selain itu, Mahkamah juga tidak menemukan adanya kejadian khusus yang dapat dinilai telah menciderai penyelenggaraan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Paniai tahun 2024, sehingga dapat dijadikan alasan untuk mengesampingkan pasal 158 UU 10 2016 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Perbedaan perolehan suara antara pihak terkait dan pemohon adalah 31.273 suara, setara dengan 27,1%. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. Dengan demikian, eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum. Konklusi dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan, amar putusan mengadili dalam eksepsi 1, menolak eksepsi termohon berkenaan dengan kewenangan mahkamah. 2, menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan permohonan pemohon kabur atau tidak jelas. 3, mengabulkan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Jumat tanggal 31 bulan Januari tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 bulan Februari tahun 2025 selesai diucapkan pukul 13:52 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Bisari Yadi sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh para pihak. Dilanjutkan pengucapan beberapa putusan. Silakan Yang Mulia. Putusan nomor 251 PHPU Gubernur 2025, nomor 104 PHPU Bupati 2025, nomor 252 PHPU Bupati 2025,
dan nomor 301 PHPU Bupati 2025. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara nomor 251/PHPU Gubernur tahun 2025, perselisihan hasil pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara tahun 2024. Pemohon Husain Altingsyah SEMM dan Asrul Rasid Iksan ST, kuasa hukum Junaidi Esa dan kawan-kawan. Termohon Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, kuasa hukum termohon Ali Nurdin SH MT MH, pihak terkait Sirli Juanda dan Sarbin Sehe, kuasa hukum pihak terkait Profesor Denny Indrayana PhD, Bawaslu Provinsi Maluku Utara. 2. Nomor 104 PHPU Bupati tahun 2025, perselisihan hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara tahun 2024, pemohon Stuart Leopold Louis Sunpit dan Maskur Abdullah Esos, kuasa hukum Nasrullah Esa, termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara, kuasa hukum termohon Afif Rosa Diansah Esa, pihak terkait Dr. Pit Hin Babua MSc dan Dr. Kasman Ahmad SAG MPD, kuasa hukum pihak terkait Mohsat Tupali SH MH, Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara. 3. Nomor 252 PHPU Bupati 2025, perselisihan hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Nabire tahun 2024. Pemohon Martinus Adil dan Agus Supriyanto Esos, kuasa hukum pemohon Petrus Ohoi Timur SHMH, termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire, kuasa hukum termohon Budi Rahman SHMH dan kawan-kawan. Pihak terkait Mesak Magei Esos MSI dan Burhanuddin Pawenari, kuasa hukum pihak terkait Maharani Siti Sofia SHMH, Bawaslu Kabupaten Nabire. 4. Nomor 301 PHPU Bupati tahun 2025, perselisihan hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya tahun 2024, pemohon Bernardus Kobagau dan Milianus Agimbau, kuasa hukum pemohon Rudi Immanuel Saregih SHMH, termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya, kuasa hukum termohon Agus Dwi Warsono SHMH, pihak terkait 1. Anir Maisini Elias Egapa, kuasa hukum pihak terkait 1. Isa Zadzili SH, pihak terkait 2. Apolos Bagao dan Titaurus Widigipa, kuasa hukum pihak terkait Marianto Roberto Sihotang SHMH, Kabasu Kabupaten Intan Jaya. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan pada masing-masing perkara, permohonan pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan sebagaimana selengkapnya berkenaan dengan alasan-alasan permohonan yang tidak jelas atau kabur telah termuat dalam pertimbangan hukum masing-masing perkara yang selanjutnya dianggap telah diucapkan. Berkenaan dengan alasan-alasan tersebut tidak terdapat keraguan bagi mahkamah untuk menyatakan permohonan pemohon adalah tidak jelas atau kabur atau obskur. Dengan demikian eksepsi termohon dan atau eksepsi pihak terkait yang menyatakan permohonan pemohon tidak jelas atau kabur atau obskur adalah beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, mahkamah berpendapat permohonan pemohon kabur dan karenanya eksepsi lain jawaban termohon, keterangan pihak terkait, keterangan Bawaslu dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. Konklusi untuk masing-masing perkara dianggap telah diucapkan.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Amar putusan mengadili dalam eksepsi 1 mengabulkan eksepsi berkenaan dengan permohonan pemohon tidak jelas atau kabur, 2 menolak eksepsi untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon untuk perkara nomor 251-PHPU.GUP-23 Romawi _2025 nomor 104-PHPU.BUP-23 Romawi _2025 nomor 252-PHPU.BUP-23 Romawi _2025 dan nomor 301-PHPU.BUP-23 Romawi _2025 tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Jumat tanggal 31 bulan Januari tahun 2025. Diucapkan dalam sidang plenum Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 bulan Februari tahun 2025, selesai diucapkan pukul 13:58 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas dengan dibantu Dewi Nurul Sapitri, Imade Gede Widya Tanayaka Binawa, Rizky Sabana, Yulistia Putri, dan Lupti Widakto Ediono sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh para pihak. Dilanjut perkara 108. Putusan nomor 108 PHPU BUP 23 2025 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buru Selatan tahun 2024 yang diajukan oleh Safitri Malik Saulisha dan Hempri Lesnusa, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buru Selatan tahun 2024 nomor urut 3 memberi kuasa kepada Fahri Bami dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pemohon. Terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan memberi kuasa kepada Ikhwan Fahrozi dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai termohon. Kedua nama Lah Hamidi dan Gerson Eliezer Selsili, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Buru Selatan 2024 nomor urut 1 memberi kuasa kepada Dudi Usman Sahupala dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan, duduk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan. Pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah dan tenggang waktu pengajuan permohonan dalam eksepsi dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan akuo dan permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu. Eksepsi berkenaan dengan kewenangan mahkamah dan tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum. Kedudukan hukum perbedaan perolehan suara antara pemohon dan pihak terkait adalah 377 suara atau 0,9% atau kurang dari 820 suara. Oleh karena itu menurut mahkamah pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. Pokok permohonan dalam eksepsi berkenaan dengan pokok permohonan pemohon tidak jelas atau kabur, eksepsi termohon angka 1 sampai dengan angka 5 dianggap diucapkan, eksepsi pihak terkait angka 1 sampai angka 4 dianggap diucapkan. Bahwa setelah mahkamah memeriksa secara seksama permohonan pemohon dan bagian posita mahkamah menemukan sebagai berikut. Bahwa meskipun mau mencantumkan penghitungan suara yang benar menurut pemohon, namun pemohon tidak menguraikan secara jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara menurut termohon. Pemohon hanya menyatakan bahwa penghitungan suara yang benar menurut pemohon adalah perolehan suara masing-masing pasangan calon yang dikurangi dengan perolehan suara sah yang bercampur dengan pelanggaran terjadi di beberapa TPS pada Kecamatan Leksula, Kecamatan Kepala Madan, dan Kecamatan Namrole. Dalam batas penggunaan yang wajar perolehan suara demikian tidak dibenarkan karena dalam ketentuan peraturan undang-undangan hanya dikenal suara sah dan suara tidak sah. Seandainya pun benar terdapat perolehan suara sah yang bercampur dengan pelanggaran kuat non yang harus dianggap sebagai suara tidak sah yang mempengaruhi pengurangan perolehan suara masing-masing calon, seharusnya pemohon dapat menguraikan secara rinci bagaimana terjadinya perisian suara tersebut pada masing-masing TPS yang didalilkan oleh pemohon. Oleh karena itu terkait dengan bagian posita tersebut tidak dapat dipahami maksudnya sehingga mahkamah tidak dapat mengetahui secara pasti pada apa sebenarnya yang didalilkan oleh pemohon. Bahwa berkenaan dengan uraian posita jumlah TPS yang dipermasalahkan, pemohon tidak konsisten dalam mencantumkan jumlah TPS yang di dalamnya terjadi pencampuran suara sah dengan pelanggaran. Pada angka 4 dan angka 6 posita, pemohon mencantumkan terdapat 11 TPS, sementara pada angka 5 posita tercantum 14 TPS sekaligus 16 TPS. Oleh karena itu, mahkamah tidak dapat memastikan berapa jumlah TPS yang sesungguhnya didalilkan oleh pemohon. Bahwa berkenaan dengan uraian dalam posita pada angka 4 huruf A berupa tabel mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon menurut pemohon
di Desa Waimulang, Kecamatan Leksula. Pemohon menyatakan jumlah suara sah pada TPS 1, TPS 2 Desa Waimulang, pasangan calon nomor urut 1 sebanyak 139 suara, pasangan calon nomor urut 2 117 suara, pasangan calon nomor urut 3 113 suara. Namun setelah Mahkamah mencermati dan dengan menghitung jumlah suara sah pada TPS 1, TPS 2 Waimulang masing-masing pasangan calon, menurut pemohon jumlah suara sah pasangan calon 01 sebanyak 228 suara, pasangan calon nomor urut 2 sebanyak 191 suara, pasangan calon nomor urut 3 sebanyak 226 suara. Hal demikian juga terjadi pada total dari jumlah suara tidak sah pada Kecamatan Kepala Madan. Pemohon menyatakan sebanyak 17 suara, namun setelah Mahkamah menghitung total jumlah suara tidak sah adalah 12 suara. Oleh karena itu terkait dengan bagian posita tersebut Mahkamah tidak dapat memahami berapa jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon. Dengan demikian berdasarkan seluruhan di atas posita permohonan menjadi tidak jelas sehingga menyebabkan permohonan menjadi kabur. Bahwa selanjutnya pada bagian petitum permohonan pemohon setelah Mahkamah membaca secara saksama petitum permohonan pemohon tersebut, Mahkamah menemukan fakta petitum angka 3 dan seterusnya dianggap diucapkan. Sementara itu pada petitum angka 4 menyatakan dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan fakta tersebut, Mahkamah menemukan fakta hukum terdapat pertentangan antara petitum angka 3 dan petitum angka 4 dan seterusnya dianggap diucapkan. Sementara itu berkaitan dengan rumusan petitum pemohon di antara petitum pada angka 3, angka 4 tidak dihubungkan dengan kata atau sehingga petitum tersebut bersifat kumulatif yang apabila dikabulkan tidak mungkin dapat dilaksanakan. Oleh karenanya rumusan petitum tersebut saling bertentangan sehingga menyebabkan permohonan pemohon menjadi tidak jelas atau kabur. Dengan demikian eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan permohonan pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan berhukum. Menimbang berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan pemohon tidak jelas atau kabur dan oleh karenanya eksepsi lain dari termohon dan eksepsi pihak terkait, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, keterangan Bawaslu serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan seterusnya dianggap diucapkan. Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan. Amar putusan mengadili dalam eksepsi 1 mengabulkan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan permohonan pemohon tidak jelas atau kabur. 2 menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Jumat tanggal 31 bulan Januari tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang plenum Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 bulan Februari tahun 2025 selesai diucapkan pukul 14.05 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Nurul Dias Stefani Hikmah sebagai panitia pengganti serta dihadiri oleh para pihak. Nomor 209. Putusan nomor 209 PHPU Bupati tahun 2025. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur tahun 2024 yang diajukan oleh Rohani Fanat dan Maja Rumatingga, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur tahun 2024 nomor urut 2. Memberi kuasa kepada Dr. Antoni Hatane dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pemohon. Terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur, memberi kuasa kepada Yosua Victor SHMH dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai termohon. 2 nama Fahri Husaini Al-Katiri dan Muh Miftah Rumare Watimena, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur tahun 2024 nomor urut 1, memberi kuasa kepada Dudi Usman Syahupala SHMA selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan, bagian duduk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan, pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah dalam eksepsi, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan aku. Eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kewenangan mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum. Tenggang waktu pengajuan permohonan.
Permohonan pemohon diajukan masih dalam tengah waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangan. Kedudukan hukum, perbedaan perolehan suara antara pemohon dan pihak terkait adalah 628 suara atau 0,7 atau kurang 0,7% atau kurang dari 1.680 suara. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. Pokok permohonan dalam eksepsi bahwa berkenaan dengan pokok permohonan pemohon tidak jelas atau kabur atau obskur. Eksepsi termohon angka 1 sampai dengan angka 7 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Eksepsi pihak terkait angka 1 sampai dengan angka 4 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara seksama permohonan pemohon dalam bagian posita, Mahkamah menemukan sebagai berikut. 1. Bahwa dalam permohonannya pemohon tidak menguraikan dan tidak menjelaskan berapa jumlah suara yang benar menurut pemohon untuk pemohon dan pihak terkait. Pemohon hanya membuat tabel perolehan suara dari masing-masing pasangan calon berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh termohon. Pemohon hanya mendalilkan bahwa perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 atas nama Fahri Husni Al-Katiri, LC MSC dan Muhammad Miftah Toha Batimena sebanyak 21.993 suara. Diperoleh dengan cara-cara yang curang dan melanggar asas demokrasi serta dengan berbagai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh termohon dan pasangan calon nomor urut 1. Namun dalam hal ini Mahkamah tidak dapat mengetahui di mana letak perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan pihak terkait berdasarkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut versi termohon dan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut versi pemohon. Untuk kemudian dibandingkan dan diuji kebenarannya melalui fakta-fakta hukum di persidangan. Oleh karena itu, berkenaan dengan posita tersebut, Mahkamah tidak dapat memahami berapa sesungguhnya jumlah perolehan suara masing-masing calon dan suara yang sah yang didalilkan oleh pemohon. 2. Bahwa meskipun pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas dan rinci perolehan suara yang benar menurut versi pemohon karena adanya pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya terstruktur, sistematis, dan masif dengan menyebut dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di 15 TPS sebagaimana dalil dalam permohonan. Pemohon juga tidak dapat menguraikan dan menjelaskan apakah pelanggaran yang bersifat TSM tersebut signifikan mempengaruhi perolehan suara pemohon. Oleh karena itu, Mahkamah tidak dapat mengetahui secara pasti hubungan sebab akibat adanya dugaan pelanggaran yang bersifat TSM apabila dikaitkan dengan perolehan suara yang seharusnya diperoleh oleh pemohon. Terlebih lagi, pemohon tidak menyebutkan berapa jumlah perolehan suara yang benar menurut pemohon untuk pemohon dan pihak terkait. Dengan demikian, berdasarkan seluruh uraian di atas, posita permohonan pemohon menjadi tidak jelas, sekaligus menyebabkan permohonan pemohon menjadi kabur. Bahwa selanjutnya berkenaan dengan permohonan renvoy yang dimohonkan oleh pemohon dalam persidangan pada hari Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025 terkait dengan penambahan kata ulang pada frasa untuk melakukan pemungutan suara pada petitum angka 3 dan renvoy pada frasa seram bagian barat yang diubah menjadi frasa seram bagian timur pada petitum angka 4 permohonan pemohon. Dalam kaitan dengan renvoy dimaksud berdasarkan pasal 16 ayat 1 PMK 3 2024 menyatakan bahwa perbaikan permohonan diajukan sebagaimana sistematika dalam pasal 8 ayat 3 hanya dapat dilakukan 1 kali selama tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan. Sehingga menurut Mahkamah, renvoy petitum pada angka 3 dan pada angka 4 dimaksud telah melewati tenggang waktu sebagaimana termuat dalam pasal 16 ayat 1 PMK Akuo. Terlebih menurut Mahkamah, renvoy terus bukan sekedar kesalahan ketik atau typo atau kesalahan yang sifatnya minor, tetapi merupakan perubahan yang bersifat substansial sehingga tidak dibenarkan karena akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi para pihak. Terlebih lagi terkait dengan petitum pada angka 4 permohonan, pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memerintahkan agar Komisi Pemilihan Umum Seram bagian Barat untuk melaksanakan putusan Akuo.
Permohonan pemohon tersebut jelas akan mengubah secara substansial sehingga tidak dapat ditoleransi karena terkait dengan lokus KPU yang diperintahkan Mahkamah untuk melaksanakan keputusan KPU nomor 1556 tahun 2024 tentang hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram bagian Timur, yaitu KPU Kabupaten Seram bagian Timur. Dengan adanya kesalahan rumusan petitum pada angka 4 menyebabkan permohonan pemohon menjadi tidak jelas. Bahwa lebih lanjut berkenaan dengan petitum pada angka 2 dan pada angka 3 dalam permohonan, pemohon meminta agar Mahkamah membatalkan putusan KPU Seram bagian Timur nomor 1556 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram bagian Timur tahun 2024. Namun petitum pada angka 3 permohonan pemohon meminta agar Mahkamah memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram bagian Timur untuk melakukan pemungutan suara ulang pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram bagian Timur pada 15 TPS. Sebagaimana termuat dalam petitum pada angka 3 permohonan pemohon. Berkaitan dengan hal tersebut, petitum pada angka 2 yang meminta pembatalan objek perselisihan secara keseluruhan tanpa menggunakan kata sepanjang untuk membatasi jumlah TPS yang diminta untuk dibatalkan, sebagaimana tercantum dalam petitum pada angka 3, sehingga menurut Mahkamah petitum yang demikian oleh pemohon tersebut saling bertentangan atau kontradiktif, sehingga tidak mungkin dapat dilaksanakan jika permohonan aku dibatalkan. Terlebih terdapat ketidakjelasan mengenai KPU yang diminta untuk melaksanakan perintah Mahkamah pada petitum angka 4, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Dengan adanya rumusan petitum yang demikian, hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat 3 huruf B dan angka 4 dan angka 5 PMK 3 2024. Oleh karena itu tidak terdapat keraguan lagi bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan pemohon adalah tidak jelas atau kabur. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana uraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan pemohon tidak jelas atau kabur dan oleh karenanya eksepsi lain dan dari termohon dan pihak terkait, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, keterangan Bawaslu serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan semua kesimpulan dianggap telah diucapkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Amar putusan mengadili dalam eksepsi 1 mengabulkan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan permohonan pemohon tidak jelas atau kabur. 2 menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Jumat tanggal 31 bulan Januari tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang plenum Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 bulan Februari tahun 2025 selesai diucapkan pukul 14:16 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Siska Yosepin Sirait sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh para pihak. Dilanjutkan perkara nomor 242. Putusan nomor 242 garing PHPU BUP garis datar 23/2025. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Nduga tahun 2024 diajukan oleh Namia Gwijangge dan Obed Gwijangge, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nduga tahun 2024 nomor urut 1, memberi kuasa kepada Abdul Manap dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pemohon. Terhadap 1, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga memberi kuasa kepada Mateu Mamun Sare
dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai termohon. Dinar Kaina dan Yawas Beon, pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Nduga tahun 2024 nomor urut 2, memberi kuasa kepada Habel Rumbiak dan Robert Kairupan selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan, bagian duduk perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah dan tenggang waktu pengajuan dalam eksepsi berkenaan dengan kewenangan mahkamah dan tenggang waktu pengajuan permohonan pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan aku dan permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu. Oleh karena itu eksepsi berkenaan dengan kewenangan mahkamah dan tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum. Kedudukan hukum pemohon, kedudukan hukum berkenaan dengan eksepsi permohonan pemohon kabur dan seterusnya dianggap diucapkan adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan pasal 158 Undang-Undang 10 2016 berkaitan dengan pokok permohonan. Bahwa berkenaan dengan permohonan aku, pemohon mendalilkan dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Dalil permohonan 1 sampai dengan 4 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil-dalil pemohon, jawaban, bantahan termohon, keterangan pihak terkait dan Bawaslu Kabupaten Nduga dan alat bukti yang diajukan serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. 1. Berkaitan dengan dalil pemohon adanya pemindahan TPS yang dilakukan termohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan, Mahkamah berpendapat terhadap dalil permohonan berkenaan dengan adanya pemindahan TPS yang dilakukan termohon tanpa alasan yang jelas serta tidak berdasar ternyata telah mendapat persetujuan Kepala Distrik dan Kepala Suku dan terhadap hal tersebut Bawaslu tidak mendapatkan laporan dan atau temuan pelanggaran. Dengan demikian menurut Mahkamah dalil aku tidak beralasan menurut hukum. 2. Berkenaan dengan dalil pemohon adanya intimidasi oleh lembaga masyarakat adat, pimpinan partai politik dan tim sukses pasangan calon nomor urut 2 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Mahkamah berpendapat terhadap dalil permohonan berkenaan dengan adanya intimidasi oleh lembaga masyarakat adat, pimpinan partai politik dan tim sukses pasangan calon nomor urut 2 adalah dalil yang tidak dapat meyakinkan Mahkamah akan kebenarannya. Terlebih terhadap dalil permohonan Aqua Bawaslu Kabupaten Nduga tidak pernah menemukan dugaan pelanggaran dan atau laporan yang berkaitan dengan dalil pemohon tersebut. Dengan demikian menurut Mahkamah dalil aku tidak beralasan menurut hukum. 3. Berkenaan dengan adanya peran aparatur sipil negara ASN pada tingkat TPS dalam hal mengarahkan masyarakat untuk memilih pasangan calon tertentu dan seterusnya dianggap diucapkan, Mahkamah berpendapat terhadap dalil permohonan berkenaan dengan adanya peran aparatur negara pada tingkat TPS dalam hal mengarahkan masyarakat untuk memilih pasangan calon tertentu adalah dalil yang tidak dapat meyakinkan Mahkamah akan kebenarannya. Terlebih terhadap dalil pemohon aku, Bawaslu Kabupaten Nduga tidak pernah menemukan dugaan pelanggaran dan atau laporan yang berkaitan dengan dalil permohonan tersebut. Lebih lanjut, Bawaslu telah melakukan upaya pencegahan melalui surat nomor 027 dan seterusnya dianggap diucapkan. Dengan demikian menurut Mahkamah dalil aku tidak beralasan menurut hukum. 4. Berkenaan dengan dalil permohonan adanya pengurangan suara pemohon mulai dari tingkat TPS dan seterusnya dianggap telah diucapkan, Mahkamah berpendapat terhadap dalil pemohon berkenaan dengan adanya pengurangan suara pemohon mulai dari tingkat TPS, PPD, kecamatan hingga KPU Kabupaten oleh termohon adalah dalil yang tidak dapat diyakini kebenarannya. Terlebih Bawaslu Kabupaten Nduga tidak pernah menerima laporan dugaan pelanggaran yang diproses melalui mekanisme penanganan pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh pemohon dan tidak pernah mengeluarkan tanda terima penerimaan laporan. Dengan demikian menurut Mahkamah dalil aku tidak beralasan menurut hukum. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil pokok permohonan pemohon. Oleh karena itu, terhadap permohonan aku tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan pasal 158 Undang-Undang 10 2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum pemohon dianggap telah diucapkan. Mahkamah telah meyakini bahwa terhadap tahapan-tahapan pemilihan kepala daerah Kabupaten Nduga tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan serta terkait permasalahan yang ada telah diselesaikan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Terlebih terhadap permohonan aku, Mahkamah tidak menemukan adanya tanda kutip kondisi atau kejadian khusus dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Perbedaan perolehan suara antara pihak terkait dan pemohon adalah 5.648 suara
5,76% atau lebih dari 1.959 suara. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat meskipun menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. Dengan demikian, eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum dan seterusnya dianggap diucapkan. Konklusi. Berdasarkan atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan paragraf 4.1 dan seterusnya dianggap telah diucapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Amar putusan mengadili dalam eksepsi 1 mengabulkan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon. 2 menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Jumat tanggal 31 bulan Januari tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 bulan Februari tahun 2025 selesai diucapkan pukul 14:23 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Rio Tri Juli Putranto sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh para pihak. Dilanjut perkara nomor 250. Putusan nomor 250 PHPU BUP 23/2025. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah tahun 2024 yang diajukan oleh Eremen Yogosam AMD IP dan Berius Kogoya STH, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah tahun 2024 nomor urut 3, memberi kuasa kepada Jian Janer Gultom SHMH dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pemohon. Terhadap 1, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah memberi kuasa kepada Anugrah Pata SHMH dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai termohon. 2, Yonas Kenalak dan Itaman Tago, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah tahun 2024 nomor urut 2. Memberi kuasa kepada Stefanus Budiman dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan, duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan. Pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah dan tenggat waktu pengajuan permohonan dalam eksepsi dan seterusnya dianggap dibacakan. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan aku dan permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggat waktu, oleh karena itu eksepsi berkenaan dengan kewenangan mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Kedudukan hukum pemohon, kedudukan hukum dan seterusnya dianggap dibacakan. Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan pasal 158 Undang-Undang 10/2016 berkaitan dengan pokok permohonan. Bahwa berkenaan dengan permohonan aku, pemohon mendalilkan dan seterusnya dianggap diucapkan dalil pokok permohonan 1 sampai dengan dalil 6 dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa setelah mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil-dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait dan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah dan alat-alat bukti yang diajukan serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. 1. Mahkamah berpendapat termohon telah melaksanakan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah tahun 2024, khususnya tahapan pemeriksaan kesehatan bagi pasangan calon telah sesuai dengan keputusan KPU nomor 1090 dan seterusnya dianggap dibacakan. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, calon Bupati nomor urut 2 atas nama Yonas Kenelak yang terlihat menggunakan kursi roda pada saat pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura ternyata telah mengalami insiden jatuh yang menyebabkan terganggu tulang belakangnya. Dengan demikian menurut mahkamah, dalil pemohon aku tidak beralasan menurut hukum. 2.
Mahkamah berpendapat termohon telah melaksanakan pemutakhiran data pemilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah tahun 2024 sesuai dengan tahapannya, termasuk telah mengangkat dan melantik petugas Pantarlih untuk melaksanakan coklit yang diperlukan untuk penyusunan DPS sesuai keputusan KPU RI nomor 799/2024 dan seterusnya dianggap diucapkan. Dengan demikian, dalil pemohon aku tidak beralasan menurut hukum. 3. Mahkamah berpendapat telah ternyata pemohon hanya melampirkan surat pernyataan dari Kepala Suku Distrik Ilugwa dan Eragayam, namun tidak melampirkan bukti yang cukup dan seterusnya dianggap diucapkan. Andai pun terdapat kelalaian KPPS dengan tidak mencantumkan foto pasangan calon dan tidak menempelkan DPT sebagaimana yang didalilkan pemohon, seharusnya menjadi keberatan ataupun catatan khusus pada saat kejadian. Namun telah ternyata tidak ditemukannya keberatan maupun laporan ataupun temuan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah terkait dengan permasalahan tersebut. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil pemohon akuo tidak beralasan menurut hukum. 4. Mahkamah berpendapat terhadap dalil pemohon akuo baik pemohon, termohon, dan pihak terkait tidak memberikan bukti yang cukup untuk dapat meyakinkan mahkamah terkait tidak diberikannya formulir model C pemberitahuan KWK kepada pemilih. Selain itu, tidak pula ditemukan adanya keberatan, laporan maupun temuan oleh Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah dalam laporan pengawasannya dan seterusnya dianggap diucapkan. Andai pun apa yang didalilkan pemohon benar, yaitu termohon tidak menyerahkan formulir model C pemberitahuan KWK kepada pemilih di Kabupaten Mamberamo Tengah, telah ternyata hal tersebut tidak menghilangkan hak konstitusional pemilih di Kabupaten Mamberamo Tengah. Dengan demikian, dalil pemohon akuo tidak beralasan menurut hukum. 5. Mahkamah berpendapat berkenaan dalil pemohon akuo ternyata pemohon tidak menjelaskan pada desa atau distrik mana saja saksi pemohon tidak diberikan C hasil salinan KWK, karena mahkamah menemukan bahwa saksi pemohon telah ternyata mendapatkan model C hasil dan seterusnya dianggap diucapkan. Selain itu, tidak terdapat keberatan ataupun catatan kejadian khusus maupun laporan Bawaslu terkait tidak ditandatanganinya model C hasil KWK Bupati di tingkat TPS. Adapun terhadap dalil pemohon terkait tidak pernah menandatangani berita acara baik di rapat pleno terbuka penetapan perolehan suara distrik tanggal 5 Desember 2024 maupun di tingkat Kabupaten Mamberamo Tengah, menurut mahkamah saksi pemohon tidak menandatangani formulir D hasil Kabupaten Kapko, KWK Bupati, Wali Kota, dan formulir model D hasil Kapko, dan seterusnya dianggap diucapkan. Dengan demikian menurut mahkamah dalil pemohon akuo tidak beralasan menurut hukum. 6. Setelah mahkamah mencermati hasil perolehan suara pemohon dan selisih perolehan suara dengan pihak terkait, yaitu 11.682 suara, sebagaimana yang juga dipertimbangkan pada paragraf selanjutnya, dan dugaan pelanggaran yang dipersoalkan dalam rekomendasi tersebut hanya berkaitan dengan kejadian di 6 TPS. Maka jika Mahkamah Konstitusi memerintahkan agar termohon melaksanakan pemungutan suara ulang di 6 TPS tersebut, dan seandainya pun hasil perolehan suara dari PSU tersebut dimenangkan seluruhnya oleh pemohon, sebaliknya pihak terkait tidak mendapatkan suara atau nol sekalipun, kuat non, terhadap hal tersebut perolehan suara pemohon tidak dapat secara signifikan mengubah perolehan suara pihak terkait yang berakibat menjadi pihak yang tidak memperoleh suara yang terbanyak. Oleh karena itu, Mahkamah berkesimpulan alasan untuk dilaksanakan PSU tersebut tidak relevan untuk diperintahkan kepada termohon. Dengan demikian, fakta hukum yang muncul dalam persidangan demikian, Mahkamah berpendapat tidak beralasan menurut hukum untuk dipersoalkan lebih lanjut. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil pokok permohonan pemohon. Oleh karena itu, terhadap permohonan akuo tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan pasal 158 Undang-Undang 10/2016 dan seterusnya. Terlebih terhadap permohonan akuo, Mahkamah tidak menemukan adanya kondisi atau kejadian khusus dan seterusnya dianggap diucapkan. Adapun perbedaan perolehan suara antara pihak terkait dan pemohon adalah sebanyak 11.682 suara atau 30,77% atau lebih dari 759 suara. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. Dengan demikian, eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum dan seterusnya dianggap diucapkan. Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan, amar putusan
mengadili dalam eksepsi 1 mengabulkan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon. 2 menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Jumat tanggal 31 bulan Januari tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang plenum Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Februari tahun 2025 selesai diucapkan pukul 14:32 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Rio Tri Juli Putranto sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh para pihak. Dilanjutkan pengucapan putusan untuk beberapa putusan sekaligus. Putusan nomor 146 PHPU Wako tahun 2025, nomor 160 PHPU Bupati tahun 2025, nomor 169 PHPU Wako tahun 2025, nomor 180 PHPU Bupati tahun 2025, nomor 203 PHPU Bupati tahun 2025, nomor 254 PHPU Bupati tahun 2025, nomor 256 PHPU Bupati tahun 2025, nomor 275 PHPU Bupati tahun 2025, nomor 278 PHPU Bupati tahun 2025, nomor 279 PHPU Wali Kota tahun 2025, nomor 291 PHPU Bupati tahun 2025. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara 1. Nomor 146 PHPU Wako tahun 2025 perselisihan hasil pemilihan umum Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tarakan tahun 2024. Pemohon Lembaga Analisis HAM Indonesia diwakili oleh Ambo Tuo, kuasa hukum Mukhlis dan kawan-kawan. Termohon KPU Kota Tarakan, kuasa hukum Agus Amri, pihak terkait Khairul dan Ibnu Saud Is, kuasa hukum Anwar dan kawan-kawan, Bawaslu Kota Tarakan. 2. Nomor 160 PHPU Bupati tahun 2025, perselisihan hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Padenglang tahun 2024. Pemohon Fitron Nur Ihsan dan Diana Drimawati Jayabaya, kuasa hukum Mukhtar Latif dan kawan-kawan. Termohon KPU Kabupaten Padeglang, kuasa hukum Afif Rosadiansah dan kawan-kawan. Pihak terkait tidak ada. Bawaslu Kabupaten Pandeglang. 3. Nomor 169 PHPU Wako tahun 2025, perselisihan hasil pemilihan umum Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam tahun 2024. Pemohon Nuryanto dan Hardi Selamat Hud, kuasa hukum pemohon Khairul Akbar dan kawan-kawan. Termohon KPU Kota Batam, kuasa hukum Afif Rosadiansah dan kawan-kawan. Pihak terkait Amsakar Ahmad dan Li Claudia Chandra, kuasa hukum pihak terkait Denny Indrayana dan kawan-kawan. Bawaslu Kota Batam. 4. Nomor 180 PHPU Bupati tahun 2025, perselisihan hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Merangin tahun 2024. Pemohon Nalim dan Nilwan Yahya, kuasa hukum Yuskandar dan kawan-kawan. Termohon KPU Kabupaten Merangin, kuasa hukum Saleh dan kawan-kawan. Pihak terkait M. Sukur dan Abdul Hafidz, kuasa hukum pihak terkait Muhammad Halik Al-Nemeri dan kawan-kawan. Bawaslu Kabupaten Merangin. 5. Nomor 203 PHPU Bupati tahun 2025, perselisihan hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat tahun 2024. Pemohon Iskandar Idrus dan Luciani Inggilina Damar,
kuasa hukum Muhammad Aljebra Aliksan Rauf dan kawan-kawan. Termohon KPU Kabupaten Halmahera Barat, kuasa hukum Maulana MPM Jamal Shah dan kawan-kawan. Pihak terkait Yames Uang dan Jufri Muhammad, kuasa hukum pihak terkait Denny Indrayana dan kawan-kawan. Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat. Nomor 254 PHPU Bupati tahun 2025, perselisihan hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kaimana tahun 2024. Pemohon Freddy T. dan Sobar Somad Puarada, kuasa hukum R.A. Made Damayanti Zulfa dan kawan-kawan. Termohon KPU Kabupaten Kaimana, kuasa hukum termohon La Radi Eno dan kawan-kawan. Pihak terkait Hasan Ahmad dan Isa Wariansi, kuasa hukum pihak terkait Heru Widodo dan kawan-kawan. Bawaslu Kabupaten Kaimana. 7. Nomor 256 PHPU Bupati tahun 2025, perselisihan hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Mimika tahun 2024. Pemohon Alexander Omaleng dan Yusuf Rombe Pasarin, kuasa hukum Delvi dan kawan-kawan. Termohon KPU Kabupaten Mimika, kuasa hukum Afif Rosadiansah dan kawan-kawan. Pihak terkait Yohanes Redtop dan Emmanuel Kemong, kuasa pihak terkait Marve D. Dangeubun dan kawan-kawan. Bawaslu Kabupaten Mimika. 8. Nomor 275 PHPU Bupati tahun 2025, perselisihan hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Yalimo tahun 2024. Pemohon Alexander Walilo dan Ahim Helakombo. Kuasa hukum pemohon Yance Tenauye dan kawan-kawan. Termohon KPU Kabupaten Yalimo, kuasa hukum Joshua Victor dan kawan-kawan. Pihak terkait Nahor Nekwekwek dan Ian Kiraklak, kuasa hukum pihak terkait Firman Shah dan kawan-kawan. Bawaslu Kabupaten Yalimo. 9. Nomor 278 PHPU Bupati 2025, perselisihan hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Jaya Wijaya tahun 2024. Pemohon John Richard Banua dan Martin Yogobi, kuasa hukum Ismail Maswatu dan kawan-kawan. Termohon KPU Kabupaten Jaya Wijaya, kuasa hukum termohon Saleh dan kawan-kawan. Pihak terkait Athenius Murib dan Roni Elopere, kuasa hukum pihak terkait Yance Tenauye dan kawan-kawan. Bawaslu Kabupaten Jaya Wijaya. 10. Nomor 279 PHPU Wali Kota tahun 2025, perselisihan hasil pemilihan umum Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jayapura tahun 2024. Pemohon Boy Markus Dawir dan Dipo Wibowo, kuasa hukum pemohon Ahmad Jainuri dan kawan-kawan. Termohon KPU Kota Jayapura, kuasa hukum termohon Unoto Dwi Yulianto dan kawan-kawan. Pihak terkait Abisai Rolo dan H. Rustan Saru, kuasa hukum pihak terkait Muhsatu Pali dan kawan-kawan. Bawaslu Kota Jayapura. Dan nomor 291 PHPU Bupati tahun 2025, perselisihan hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Paniai tahun 2024. Pemohon Robi Kayame dan Hengki Kudiai, kuasa hukum pemohon Ishak Ron Sumbre dan kawan-kawan. Termohon KPU Kabupaten Paniai, kuasa hukum Afif Rosadiansah dan kawan-kawan. Pihak terkait Yampit Nawipa dan Ham Yogi, kuasa hukum pihak terkait Tanda Perdamaian Nasution dan kawan-kawan. Bawaslu Kabupaten Paniai. Kewenangan Mahkamah dalam eksepsi dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan tersebut di atas. Eksepsi tidak beralasan menurut hukum. Tenggang waktu pengajuan permohonan dalam eksepsi dan seterusnya, permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu. Eksepsi tidak beralasan menurut hukum dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Kedudukan hukum pemohon dalam eksepsi dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Eksepsi adalah tidak beralasan menurut hukum.
Bahwa selanjutnya berkenaan dengan substansi permohonan dan seterusnya dianggap telah diucapkan, Mahkamah berpendapat permohonan pemohon nomor 146 PHPU Wako tahun 2025, nomor 160 PHPU Bupati tahun 2025, nomor 169 PHPU Wako tahun 2025, nomor 180 PHPU Bupati tahun 2025, nomor 203 PHPU Bupati tahun 2025, nomor 254 PHPU Bupati tahun 2025, nomor 256 PHPU Bupati tahun 2025, nomor 275 PHPU Bupati tahun 2025, nomor 278 PHPU Bupati tahun 2025, nomor 279 PHPU Wali Kota tahun 2025, dan nomor 291 PHPU Bupati tahun 2025 tidak memenuhi syarat formil permohonan. Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan-permohonan tersebut di atas adalah tidak jelas atau kabur atau obskur. Dengan demikian, eksepsi yang menyatakan permohonan tidak jelas atau kabur atau obskur adalah beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan pemohon kabur dan karenanya eksepsi lain, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, keterangan Bawaslu, dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. Konklusi dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Amar putusan mengadili dalam eksepsi 1, menolak eksepsi berkenaan dengan kewenangan atau tenggang waktu pengajuan permohonan. 2, mengabulkan eksepsi berkenaan dengan permohonan kabur. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon nomor 146/PHPU Wako _23 Romawi _2025, nomor 160/PHPU _23 Romawi _2025, nomor 169/PHPU Wako _23 Romawi _2025, nomor 180/PHPU _23 Romawi _2025, nomor 203/PHPU _23 Romawi _2025, nomor 254/PHPU _23 Romawi _2025, nomor 256/PHPU _23 Romawi _2025, nomor 275/PHPU _23 Romawi _2025, nomor 278/PHPU _23 Romawi _2025, nomor 279/PHPU Wako _23 Romawi _2025, dan nomor 291 PHPU _23 Romawi _2025 tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Jumat tanggal 31 bulan Januari tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 bulan Februari tahun 2025 selesai diucapkan pukul 14:46 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Titis Anindya Jati, Akmarina Rasika, Rahmadiani Putri Nilasari, Oliviana Agustin, Ahmad Dodi Aryati, Emre Sawinata, Abdul Basit Puadi, dan Bisyariadi sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh para pihak. Dilanjutkan perkara nomor 227. Putusan nomor 227 PHPU BUP 23/2025 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Buru tahun 2024 diajukan oleh
Muhammad Daniel Rigan dan Dr. Harjo Udanto Abu Kasim, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Buru tahun 2024 nomor urut 1, memberi kuasa kepada Dr. Adi Mansar dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pemohon terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru, memberi kuasa kepada Tegar Yusuf Ardi Nugraha dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai termohon. Selanjutnya Ikram Umasugi dan Sudarmo, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Buru tahun 2024 nomor urut 2, beri kuasa kepada Wiwin Windiantina dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pihak terkait 1. Kemudian Amus Besan dan Hamsah Buton, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Buru tahun 2024 nomor urut 4, memberi kuasa kepada Dr. Wahdi Bahmid dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pihak terkait 2. Membaca permohonan pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan, duduk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan, pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah dalam eksepsi dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah berwenang untuk menghadiri permohonan aku, eksepsi berkenaan dan kewenangan mahkamah tidak beralasan berhukum. Tenggang waktu pengajuan permohonan dianggap diucapkan, permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan peraturan undangan. Kedudukan hukum pemohon, perbedaan perolehan suara antara pemohon dan pihak terkait dianggap diucapkan, selisihnya adalah 1,73% atau kurang dari 1.562 suara. Oleh karena itu menurut mahkamah pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. Dalam pokok permohonan dalam eksepsi bahwa berkenaan dengan permohonan pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa setelah mahkamah memeriksa secara seksama permohonan pemohon pada bagian posita, mahkamah menemukan hal-hal sebagai berikut. Bahwa berkenaan dengan uraian posita permohonan pada angka 4 yang pada pokoknya pemohon mempermasalahkan terkait adanya potensi DPT yang bermasalah. Namun pada bagian akhir uraian posita pemohon justru mempermasalahkan terkait dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua KPU Kabupaten Buru, yakni melakukan pencoblosan 2 kali. Adanya uraian tersebut pada akhirnya menyebabkan seluruh uraian dalam posita pada angka 4 menjadi tidak jelas atau kabur. Oleh karena posita aku tidak fokus terkait dengan apa sebenarnya yang ingin diuraikan oleh pemohon dalam dalil tersebut, yakni apakah terkait dengan permasalahan DPT atau permasalahan pelanggaran Ketua KPU yang diduga mencoblos 2 kali. Bahwa berkenaan dengan uraian posita permohonan pada angka 5 yang pada pokoknya pemohon menguraikan hal terkait dengan dugaan Ketua KPU Kabupaten Buru yang telah mencoblos 2 kali dengan dibantu jajaran KPPS dan PPS yang diantaranya dilakukan di TPS 216 Lea. Namun dalam uraian posita selanjutnya pemohon meminta untuk dilakukan PSU di seluruh TPS Kabupaten Buru. Menurut mahkamah uraian posita demikian pada akhirnya telah menyebabkan ketidakjelasan posita karena pemohon tidak konsisten dalam menguraikan keterkaitan antara pelanggaran dilakukan oleh Ketua KPU Kabupaten Buru yang didalilkan mencoblos 2 kali pada TPS 2116 Lea dengan permintaan untuk dilakukan PSU pada seluruh TPS di Kabupaten Buru dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa selanjutnya pada bagian petitum permohonan pemohon mahkamah menemukan fakta angka 1, 2, 3, 4 dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa setelah mahkamah mencermati secara seksama petitum permohonan pemohon sebagaimana diuraikan di atas, telah ternyata bahwa pemohon selain tidak telah meminta untuk membatalkan surat KPU Kabupaten Buru 136/2024, pemohon juga meminta untuk menetapkan perolehan suara yang benar menurut pemohon sebagaimana diuraikan dalam tabel petitum di atas dengan menggunakan surat keputusan KPU yang sama, yakni surat KPU Kabupaten Buru 136/2024 yang ditetapkan pada tanggal 6 Desember 2024. Di satu sisi yaitu pada petitum angka 3 pemohon minta kepada mahkamah untuk menetapkan perolehan suara yang benar untuk pemohon Inkasu Muhammad Daniel Rigan dan Harjo Udatan Abu Kasim dengan perolehan suara sebagaimana tercantum dalam tabel petitum angka 3 dengan tetap mencantumkan SK KPU Buru 136/2024. Namun di sisi lain dalam petitum angka 2 pemohon juga meminta untuk membatalkan SK KPU Kabupaten Buru 136/2024 untuk perolehan suara bagi seluruh pasangan calon peserta pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Buru tahun 2024. Terhadap petitumnya demikian menjadi tidak mungkin bagi mahkamah untuk mengabulkan petitum pemohon, oleh karenanya antara petitum angka 2 dan angka 3 saling bertentangan. Selain itu terkait dengan petitum pada angka 4 yang meminta kepada mahkamah untuk memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru melaksanakan pemilihan ulang calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Buru di seluruh TPS di Kabupaten Buru. Menurut mahkamah dengan mencermati uraian posita sebagaimana telah diuraikan di atas, adanya permintaan pemohon pada petitum angka 4 tersebut sama sekali tidak bersesuaian dengan uraian posita yang ada dalam pokok permohonan. Oleh karena dalam uraian posita dan pokok permohonan, pemohon justru meminta kepada mahkamah untuk memerintahkan termohon melakukan pemungutan suara ulang terkait dengan adanya berbagai pelanggaran di TPS dan sama sekali tidak meminta kepada mahkamah untuk melakukan pemilihan ulang. Dalam kaitan ini penting bagi mahkamah menegaskan bahwa penggunaan kata
Penggunaan frase pemilihan ulang dalam petitum angka 4 dimaksud telah menyebabkan uraian petitum menjadi tidak jelas atau kabur karena petitum tersebut tidak bersesuaian dengan seluruh posita yang ada dalam pokok permohonan. Sebab antara pengertian pemilihan ulang dengan pemungutan suara ulang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 10/2016 memiliki pemaknaan yang berbeda, di mana pemilihan ulang mengandung arti bahwa seluruh tahapan pemilihan harus diulang dari awal, yakni dimulai dari tahapan proses pendaftaran pasangan calon. Sedangkan pemungutan suara ulang merupakan salah satu tahapan di pemilihan yang dilakukan di TPS apabila terjadi hal-hal tertentu pada saat pemungutan suara. Dengan adanya pertentangan dalam posita dan petitum demikian, pada akhirnya menjadikan permohonan menjadi tidak jelas atau kabur. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, meskipun mahkamah berwenang di permohonan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu dan seterusnya, namun karena permohonan pemohon tidak jelas atau kabur, maka eksepsi termohon dan eksepsi terkait mengenai permohonan pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan hukum. Dengan demikian, terhadap jawaban termohon, keterangan pihak terkait, keterangan Bawaslu dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan seterusnya dianggap diucapkan. Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan. Amar putusan mengadili dalam eksepsi 1 mengabulkan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan permohonan pemohon tidak jelas atau kabur. 2 menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Jumat tanggal 31 bulan Januari tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 bulan Februari tahun 2025 selesai diucapkan pukul 14:54 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi disebut di atas dengan dibantu oleh Hani Adani sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh para pihak. Dilanjut perkara nomor 258. Putusan nomor 258 PHPU Gubernur tahun 2025. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara tahun 2024 yang diajukan oleh Dr. Haji Muhammad Kasuba dan Basri Salama, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dalam pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2024 nomor urut 3, memberi kuasa kepada Zainuddin Paru, SH dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai pemohon. Terhadap Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, memberi kuasa kepada Hendra Kasim, SH dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai termohon. 2. Nama Serli Coanda dan Sarbin Sehe, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pemilihan gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara tahun 2024 nomor urut 4, memberi kuasa kepada Profesor Denny Indrayana Pisdi dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon dan seterusnya dianggap dibacakan, bagian duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan. Pertimbangan hukum. Kewenangan mahkamah dalam eksepsi dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan aku, eksepsi berkenaan dengan kewenangan mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Tengah waktu pengajuan permohonan dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Permohonan pemohon diajukan masih dalam tengah waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangan. Kedudukan hukum dalam eksepsi berkenaan dengan eksepsi permohonan pemohon kabur dan seterusnya dianggap telah diucapkan adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan pasal 158 Undang-Undang 10/2016 yang berkaitan dengan pokok permohonan. Bahwa berkenaan dengan permohonan aku, pemohon mendalilkan dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Mahkamah tidak menemukan adanya bukti yang meyakinkan bahwa termohon telah nyata-nyata berupaya dengan sengaja untuk meloloskan pihak terkait secara tidak jujur. Menurut Mahkamah, pokok permasalahan yang dipersoalkan pemohon dalam perkara aku adalah hal yang terkait dengan prosedur pengusulan bakal calon pengganti, pemeriksaan bakal calon pengganti hingga penetapan calon pengganti yang telah dilaksanakan oleh termohon yang menurut pemohon tidak sesuai dengan mekanisme, tata cara, dan prosedur yang benar. Terhadap dalil pemohon tersebut, dari rangkaian fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terbukti bahwa jajaran termohon telah melakukan prosedur pemeriksaan kesehatan dengan benar.
berdasarkan peraturan perundangan terhadap semua bakal pasangan calon dengan diloloskannya bakal pasangan calon pengganti dari pihak terkait yang menggantikan suaminya yang mengalami kecelakaan yang telah melalui proses pemeriksaan kesehatan yang benar dan transparan di Rumah Sakit Angkatan Darat Gatot Subroto Jakarta telah membuktikan tidak adanya pelanggaran yang termasuk jenis pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif yang dapat membatalkan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara tahun 2024. Terlebih lagi sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa termohon melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual dalam tahapan pencalonan khususnya terkait dengan kesehatan pihak terkait secara tidak benar. Dari rangkaian bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan, terbukti bahwa termohon dalam proses penggantian pasangan calon gubernur yang digantikan oleh pihak terkait, Sherly Juanda, telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan, sehingga menurut Mahkamah pengusulan bakal calon pengganti, pemeriksaan bakal calon pengganti, hingga penetapan calon pengganti telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme, tata cara, dan prosedur yang benar. Hal lain yang juga menjadi penilaian Mahkamah dalam perkara aku adalah adanya fakta bahwa termohon sama sekali tidak menghalang-halangi hak masyarakat dan juga pasangan calon lain untuk memberikan saran, masukan, dan laporan terkait dengan proses penggantian pasangan calon pihak terkait aku. Mahkamah juga tidak menemukan adanya rangkaian fakta lain yang membuktikan bahwa termohon telah melakukan pelanggaran dalam hal ini pengusulan bakal calon pengganti, pemeriksaan bakal calon pengganti, hingga penetapan calon pengganti yang pada akhirnya menyebabkan kerugian bukan hanya bagi pemohon dan juga bagi pasangan lain, namun juga bagi masyarakat Maluku Utara. Selain itu terbukti bahwa Bawaslu Provinsi Maluku Utara beserta jajarannya telah berperan aktif dan menjalankan tugasnya secara efektif dalam melakukan pengawasan terhadap pengusulan bakal calon pengganti, pemeriksaan bakal calon pengganti, hingga penetapan calon pengganti dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara tahun 2024, sehingga tidak terjadi pelanggaran dan kekurangan sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon yang terjadi pada tahapan penyelenggaraan pemilu kada di Provinsi Maluku Utara. Sebab Bawaslu Provinsi Maluku Utara telah menindaklanjuti permohonan sengketa yang diajukan oleh pemohon pada Bawaslu Provinsi Maluku Utara dengan nomor 002 dan seterusnya bertanggal 28 Oktober tahun 2024. Terkait adanya potensi pelanggaran yang dilakukan oleh termohon dalam menetapkan Sherly Juanda terkait dengan pengajuan permohonan tersebut, Bawaslu Provinsi Maluku Utara telah melakukan verifikasi dan menyatakan permohonan pemohon tidak memenuhi syarat material sehingga tidak memenuhi syarat untuk diregistrasi. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil pemohon terkait dengan penetapan penggantian pasangan calon nomor urut 4 atas nama Sherly Juanda cacat formil dan cacat yuridis adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa selanjutnya berkenaan dengan dalil pemohon mengenai pihak terkait Sherly Juanda yang tidak mengikuti syarat uji publik untuk menjadi calon gubernur sehingga penetapannya menjadi cacat formil dan cacat yuridis, menurut Mahkamah dalil aku tidak benar adanya oleh karena ketentuan terkait kewajiban uji publik telah dihapus dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sehingga norma mengenai adanya kewajiban uji publik bagi pasangan calon sudah tidak berlaku lagi, dan oleh karenanya hal terkait dengan dalil aku tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapat keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil pokok permohonan pemohon. Oleh karena itu, terhadap permohonan aku tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan pasal 158 Undang-Undang 10 2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum pemohon. Hukum pemohon dianggap telah diucapkan. Mahkamah telah meyakini bahwa terhadap tahapan-tahapan pemilihan kepala daerah Provinsi Maluku Utara tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan serta terkait dengan permasalahan yang ada telah diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundangan. Terlebih terhadap permohonan aku, Mahkamah tidak menemukan adanya kondisi atau kejadian khusus yang dapat dianggap sebagai suatu pelanggaran dan seterusnya dianggap telah diucapkan.
Perbedaan perolehan suara antara pemohon dan pihak terkait dan seterusnya dianggap diucapkan. Selisihnya sebesar 38% atau lebih dari 13.910 suara. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. Dengan demikian, eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan seluruh kesimpulan dianggap telah diucapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Amar putusan mengadili dalam eksepsi 1 mengabulkan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon. 2 menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Jumat tanggal 31 bulan Januari tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang plenum Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 bulan Februari tahun 2025 selesai diucapkan pukul 15:03 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Hani Adani sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh para pihak. Dilanjut perkara 215. Putusan nomor 215 PHPU BUP 23/2025 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Tambrau tahun 2024 yang diajukan oleh Yohanes Yembra dan Petrus Yewen, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrau tahun 2024 nomor urut 1, memberi kuasa kepada Gede Pasek Suardika dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pemohon. Terhadap 1 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrau yang beri kuasa kepada Dr. Petrus dan kawan-kawan dan selanjutnya disebut sebagai termohon. Kedua, Yeskel Yesnat dan Paulus Anjambuani, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrau 2024 nomor urut 2, beri kuasa kepada Atang Irawan dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan, duduk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan, pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah dan tenggang waktu pengajuan permohonan dalam eksepsi dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan akuo dan permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu. Eksepsi berkenaan kewenangan mahkamah dan tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum. Berkenaan dengan eksepsi permohonan pemohon kabur dan seterusnya dianggap diucapkan adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan pasal 158 Undang-Undang 10 2016 yang berkaitan dengan pokok permohonan. Bahwa berkenaan dengan permohonan pemohon mendalilkan, dalil pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil permohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait dan Bawaslu Kabupaten Tambrau dan alat bukti yang diajukan serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa berkenaan dengan dalil pemohon mengenai proses pemungutan suara di TPS 01 Kampung Barar Distrik Kuor yang dilakukan secara tertutup, menurut Mahkamah telah ternyata pemohon tidak dapat menguraikan secara detail mengenai bagaimana peristiwa tersebut terjadi dan siapa saja yang terlibat dalam kejadian tersebut dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah tidak menemukan laporan dan atau temuan sebagai hasil pengawasan dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Tambrau menyangkut pemungutan suara secara tertutup di TPS 01 Kampung Barar Distrik Kuor. Oleh karenanya, Mahkamah tidak yakin dengan kebenaran dalil pemohon akuo. Dengan demikian, dalil pemohon mengenai pemungutan suara secara tertutup di TPS 01 Kampung Barar Distrik Kuor adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa berkenaan dengan dalil pemohon mengenai pemungutan suara dilakukan secara noken di TPS 01 Kampung Mega Distrik Morait, menurut Mahkamah bukti pemohon berupa rekaman video yang diberi tanda bukti P5 hanya menunjukkan beberapa orang berbicara tentang noken, namun bukti tersebut sama sekali tidak menunjukkan bahwa pemungutan suara di TPS 01 Kampung Mega Distrik Morait benar-benar dilakukan secara noken dan seterusnya dianggap diucapkan. Terlebih lagi, KPU Kabupaten Tambrau telah melakukan pemungutan suara ulang di TPS 01 Kampung Mega Distrik Morait dan tidak terdapat kejadian khusus dan atau keberatan saksi. Oleh karena itu, Mahkamah tidak yakin dengan kebenaran dari pemohon akuo. Dengan demikian, dalil pemohon
mengenai pemungutan suara secara noken di TPS 01 Kampung Mega Distrik Moret adalah tidak beralasan menurut hukum. Bab berkenaan dengan dalil pemohon mengenai intervensi aparat kampung dan kepala distrik di semua kampung pada distrik Bamus Bama, distrik Tobau, dan kampung Sahe pada distrik Miyah Selatan untuk memilih pasangan calon nomor urut 2 atas nama Yeskiel, Yesnat, dan Paulus Ajambuani menurut mahkamah dan seterusnya dianggap diucapkan. Bukti P7 tersebut tidak melampirkan tanda tangan asli, melainkan hanya dibubuhi scan tanda tangan pasangan calon nomor 1, 3, dan 4, 4, dan 5, sehingga mahkamah tidak yakin atas kebenaran bukti tersebut dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah tidak menemukan laporan atau temuan sebagai hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Tambrau menyangkut intervensi aparat kampung dan kepala distrik di semua kampung pada distrik Bamus Bama, distrik Tabau, dan distrik Sahai pada distrik Miyah Selatan. Seandainya pun terdapat laporan atau temuan, hal tersebut tidak ditindaklanjuti ke penyidikan karena tidak cukup bukti. Dengan demikian, dalil pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Bab berkenaan dengan dalil pemohon mengenai ketidaknetralan PJ Bupati Tambrau, menurut mahkamah bukti pemohon yang diberi tanda bukti P7 yang menerangkan PJ Bupati Tambrau mengumumkan kemenangan pasangan calon nomor urut 2 pada saat apel pagi di halaman kantor Bupati Kabupaten Tambrau pada Jumat tanggal 29 November 2024 dan seterusnya dianggap diucapkan. Menurut mahkamah, bukti tersebut tidak melampirkan tanda tangan asli, melainkan hanya dibubuhi scan tanda tangan pasangan calon nomor urut 1, 3, 4, dan 5, sehingga mahkamah tidak yakin akan kebenaran bukti tersebut dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah tidak mengetahui secara pasti siapakah yang membuat video tersebut. Terlebih, mahkamah tidak menemukan laporan atau temuan sebagai hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu menyangkut ketidaknetralan PJ Bupati Tambrau. Dengan demikian, dalil pemohon mengenai ketidaknetralan PJ Bupati Tambrau adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, mahkamah berpendapat terhadap permohonan aku tidak terdapat alasan yang kuat untuk menunda keberlakuan ketentuan pasal 158 Undang-Undang 10 2016 berkaitan dengan kedudukan hukum pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan. Terlebih terhadap permohonan aku, mahkamah tidak menemukan adanya kondisi atau kejadian khusus. Sementara itu, perbedaan perolehan suara antara pihak terkait dengan pemohon adalah sebesar 9,6%. Menimbang berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. Dengan demikian, eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum dan seterusnya dianggap diucapkan. Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan. Amar putusan mengadili dalam eksepsi 1 mengabulkan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon. 2. Menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Jumat tanggal 31 bulan Januari tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi, terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 bulan Februari tahun 2025, selesai diucapkan pukul 15:10 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Dewi Nurul Sapitri sebagai panitia pengganti serta dihadiri oleh para pihak. Selanjutnya kami ucapkan beberapa putusan sekaligus. Putusan nomor 106 garis miring BHPU titik BUP garis datar 23 Romawi garis miring 2025. Nomor 150 garis miring PHPU titik BUP garis datar 23 Romawi garis miring 2025. Nomor 163 garis miring PHPU titik BUP garis datar 23 Romawi garis miring 2025. Nomor 233 garis miring PHPU titik BUP garis datar 23 Romawi garis miring 2025. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara 1 nomor 106 garis miring PHPU titik BUP garis datar 23 Romawi garis miring 2025 perselisihan hasil pemilihan umum Bupati Kabupaten Maluku Tengah tahun 2024. Pemohon Ibrahim Ruhunusa dan Liliane Aitonam, kuasa hukum pemohon Abdul Jabar dan kawan-kawan. Termohon KPU Kabupaten Maluku Tengah, kuasa hukum termohon Ali Nurdin dan kawan-kawan. Pihak terkait Zulkarnain Awad Amir dan Mario Lawalata, kuasa hukum pihak terkait Padlin Nasution, Padlin Nasution dan kawan-kawan. Kemudian pihak Bawaslu
yaitu Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah. 2. Nomor 150/PA-BUP-23 Romawi _2025 perselisihan hasil pemilihan umum Bupati Kabupaten Tanah Datar tahun 2024. Pemohon Riki Aprian dan Doni Carson. Kuasa hukum pemohon Otto Cornelis Kaligis dan kawan-kawan. Termohon KPU Kabupaten Tanah Datar, kuasa hukum termohon Wilhelm Ranbalak dan kawan-kawan. Pihak terkait Eka Putra dan Ahmad Padli. Kuasa hukum pihak terkait Mehbob dan kawan-kawan. Kemudian Bawaslu adalah Bawaslu Kabupaten Tanah Datar. Nomor 163, nomor 3 maksudnya, nomor 163/PAPU.BUP-23 Romawi _2025 perselisihan hasil pemilihan umum Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024. Pemohon Awang Yakub Lutman dan Ahmad Yais. Kuasa hukum pemohon Maulana dan kawan-kawan. Termohon KPU Kabupaten Kutai Kartanegara, kuasa hukum termohon Hibjil Alim dan kawan-kawan. Pihak terkait Edi Darmansah dan Randy Solihin, kuasa hukum pihak terkait Anwar dan kawan-kawan. Kemudian dari Bawaslu adalah Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara. 4. Nomor 233/PAPU.BUP-23 Romawi _2025 perselisihan hasil pemilihan umum Bupati Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2024. Pemohon Hindrata Tes dan Muhammad Natsir Sangaji, kuasa hukum pemohon Mehbob dan kawan-kawan. Termohon KPU Kabupaten Kepulauan Sula, kuasa hukum termohon Ali Nurdin dan kawan-kawan. Pihak terkait Vivian Adening Mus dan M. Saleh Marasibesi, kuasa hukum pihak terkait Muh1 Pali dan AH Wakil Kamal dan kawan-kawan. Kemudian dari Bawaslu adalah Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula. Kewenangan Mahkamah dalam eksepsi berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dan seterusnya dianggap diucapkan, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan aku. Eksepsi tidak beralasan menurut hukum. Tenggang waktu pengajuan permohonan dalam eksepsi berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan dan seterusnya dianggap diucapkan, permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan. Oleh karena itu eksepsi tidak beralasan menurut hukum dan seterusnya dianggap diucapkan. Kedudukan hukum pemohon dalam eksepsi berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon, para pemohon di atas dalam permohonannya mengajukan eksepsi. Oleh karena itu Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya berkenaan dengan substansi permohonan dan seterusnya dianggap diucapkan, Mahkamah berpendapat permohonan pemohon perkara nomor 106/PHPU.BUP-23 Romawi _2025, nomor 150/PHPU.BUP-23 Romawi _2025, nomor 163/PHPU.BUP-23 Romawi _2025 dan nomor 233 PHPU.BUP-23 Romawi _2025 tidak memenuhi syarat formil permohonan. Oleh karena itu tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan-permohonan pemohon tersebut adalah tidak jelas atau kabur atau obskur. Dengan demikian, eksepsi termohon dan atau eksepsi pihak terkait yang menyatakan permohonan pemohon tidak jelas atau kabur atau obskur adalah beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan-permohonan pemohon tersebut di atas kabur dan karenanya eksepsi lain jawaban termohon, keterangan pihak terkait, keterangan Bawaslu dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan, amar putusan mengadili dalam eksepsi 1 menolak eksepsi berkenaan dengan kewenangan atau tenggang waktu pengajuan permohonan, 2 mengabulkan eksepsi berkenaan dengan permohonan kabur. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon perkara nomor 106/PHPU.BUP-23 Romawi _2025
nomor 150 garis miring PHPU titik BUP garis datar 23 Romawi garis miring 2025, nomor 163 garis miring PHPU titik BUP garis datar 23 Romawi garis miring 2025, dan nomor 233 garis miring PHPU titik BUP garis datar 23 Romawi garis miring 2025 tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Jumat tanggal 31 bulan Januari tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 bulan Februari tahun 2025 selesai diucapkan pukul 15:17 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Helmi Kasim, Alipah Ramawati, Zaka Firma Aditya, dan Anak Agung Dian Onita sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh para pihak. Lanjut perkara 234. Putusan nomor 234 garing PHPU titik BUP garis datar 23 Romawi 2025. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maibrat tahun 2024 yang diajukan oleh Cornelius Kambu dan Zakeus Momao, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1, yang memberi kuasa kepada Muhammad Sam Al-Munawi SH dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai pemohon. Terhadap 1, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maibrat yang memberi kuasa kepada Egon Erlik Ari SHMH dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai termohon. 2, Karel Murafar dan Ferdinando Solosa, pasangan calon Bupati nomor urut 3, yang memberi kuasa kepada Dr. Abdul Latif Lestaluhu Eshud dan seterusnya dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan, duduk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan. Pertimbangan hukum kewenangan mahkamah, berkenaan dengan kewenangan mahkamah dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan akuo. Oleh karena itu, eksepsi berkenaan dengan kewenangan mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Tenggang waktu pengajuan permohonan. Berkenaan tenggang waktu pengajuan permohonan pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan. Permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu. Kedudukan hukum. Berkenaan dengan eksepsi permohonan pemohon kabur dan seterusnya dianggap diucapkan adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan pasal 158 Undang-Undang 10/2016 berkaitan dengan pokok permohonan. Bahwa berkenaan dengan permohonan akuo, pemohon mendalilkan dan seterusnya dianggap diucapkan. Dalil pokok permohonan angka 1 sampai dengan angka 6 dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa setelah mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil-dalil pemohon, jawaban atau bantahan termohon, keterangan pihak terkait dan Bawaslu Kabupaten Maibrat, dan alat bukti yang diajukan serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. 1. Bahwa berkenaan dengan dalil pemohon terkait kecurangan dan pelanggaran pada 51 TPS di 15 distrik Kabupaten Maibrat yang dilakukan oleh termohon bersama-sama dengan pendukung paslon nomor 3, kepala distrik, kepala kampung, dan ASN yang melakukan pencoblosan surat suara sisa pada setiap TPS dan seterusnya dianggap diucapkan. Menurut mahkamah adalah dalil yang tidak didukung bukti yang tidak dapat meyakinkan mahkamah akan kebenarannya. Terlebih Bawaslu juga memberikan keterangan bahwa pemilihan di tempat pemungutan suara berjalan dengan aman dan tertib, serta terhadap laporan yang ada tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat formil dan material. 2. Bahwa berkenaan dengan dalil pemohon mengenai ketua dan anggota KPPS dan tim paslon 03 membawa lari surat suara ke dalam hutan dan melakukan pencoblosan, kemudian kembali ke TPS dan dilakukan penghitungan dan seterusnya dianggap telah dibacakan.
Mahkamah berpendapat adalah dalil yang tidak dapat diyakini kebenarannya, karena terhadap dalil pemohon akuo tidak ada laporan kepada Panwas Kecamatan, dan terhadap dalil pemohon tersebut Bawaslu juga tidak memberikan keterangan. 3. Bahwa berkenaan dengan dalil pemohon berkaitan penutupan akses jalan masuk ke TPS disertai ancaman senjata tajam yang dilakukan oleh tim pendukung paslon 03 terhadap pendukung paslon 01 pada 51 TPS di 14 distrik Kabupaten Maibrat dan seterusnya dianggap telah dibacakan. Mahkamah berpendapat dalil pemohon tidak dapat diyakini kebenarannya oleh mahkamah. Sedangkan terhadap hal tersebut, jika pun terdapat kebenaran yang didalilkan oleh pemohon kuat non, namun telah ternyata Bawaslu juga telah menindaklanjuti dengan rekomendasi yang telah dilaksanakan juga oleh pihak termohon. 4. Bahwa berkenaan dengan dalil pemohon terkait keterlibatan PJ Sekda Kabupaten Maibrat atas nama Ferdinandus Taha SH dalam kampanye akbar dan ASN ikut mengkampanyekan paslon 03 dan seterusnya dianggap telah dibacakan. Mahkamah berpendapat dalil pemohon adalah dalil yang tidak dapat meyakinkan mahkamah, dan terhadap hal tersebut Bawaslu juga telah menerangkan tidak terdapat laporan dan atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan. 5. Bahwa berkenaan dengan dalil pemohon terkait partisipasi pemilih 100%, hampir di seluruh TPS di 14 distrik dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah berpendapat dalil tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti yang cukup. Dengan demikian dalil permohonan akuo tidak beralasan menurut hukum. Bahwa berkenaan dengan dalil pemohon berkaitan ketidakwajaran dalam penentuan jumlah DPT yang dijadikan dasar untuk melakukan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maibrat tahun 2024 dan seterusnya dianggap dibacakan. Mahkamah berpendapat dalil pemohon tidak didukung dengan bukti-bukti yang valid dan logis. Sedangkan Bawaslu terhadap hal ini telah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, termasuk dalam hal ini telah melakukan langkah pencegahan sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil pokok permohonan pemohon. Oleh karena itu terhadap permohonan akuo tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan pasal 158 Undang-Undang 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Mahkamah telah meyakini bahwa terhadap tahapan-tahapan pemilihan kepala daerah Kabupaten Maibrat tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan serta terkait permasalahan yang ada telah diselesaikan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Terlebih terhadap permohonan akuo, mahkamah tidak menemukan adanya kondisi atau kejadian khusus dan seterusnya dianggap diucapkan. Adapun perbedaan perolehan suara antara pihak terkait dan pemohon adalah sebesar 7.776 suara atau ekuivalen dengan 20,56%. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. Dengan demikian eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum dan seterusnya dianggap diucapkan. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, mahkamah berkesimpulan paragraf 4.1 dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan. Amar putusan mengadili dalam eksepsi 1, mengabulkan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon. 2, menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Jumat tanggal 31 bulan Januari tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 bulan Februari tahun 2025, selesai diucapkan pukul 15:27 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas
dengan dibantu oleh Erlina Maria Christine Sinaga sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh para pihak. Dilanjutkan perkara nomor 259. Putusan nomor 259 PHPU BUP 23/2025 demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Meibrat tahun 2024 yang diajukan oleh Agustinus Tenau SOS MSI dan Martin Hoai SHUT MP pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Meibrat tahun 2024 nomor urut 2. Memberi kuasa kepada Misbahuddin Gasma SHMH dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pemohon. Terhadap 1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Meibrat memberi kuasa kepada Eugen Erlich Ari SHMH dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai termohon. 2. Karel Murafer dan Ferdinando Solosa pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Meibrat tahun 2024 nomor urut 3 memberi kuasa kepada Dr. Abdul Latif Lestaluhu SHUT SHMH dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan, duduk perkara dan seterusnya dianggap telah dibacakan. Pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah dalam eksepsi dan seterusnya. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan aku, oleh karena itu eksepsi berkenaan dengan kewenangan mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Tenggat waktu pengujian permohonan, pengajuan permohonan dan seterusnya. Permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggat waktu dan seterusnya. Kedudukan hukum dan seterusnya, Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan pasal 158 Undang-Undang 10/2016 berkaitan dengan pokok permohonan. Bahwa berkenaan dengan permohonan aku, pemohon mendalilkan dan seterusnya dianggap dibacakan dalil pokok permohonan angka 1 sampai angka 5 dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa setelah mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil-dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait dan Bawaslu Kabupaten Meibrat dan alat bukti yang diajukan serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. 1. Mahkamah berpendapat dalil pemohon tidak meyakinkan mahkamah karena tidak didukung dengan data yang valid berkaitan dengan kejadian terjadi pada TPS yang terjadi pada TPS mana saja dan perekrutan petugas atau PPD, PPS, dan KPPS dimaksud telah selesai dengan ketentuan yang ada. Dengan demikian, dalil pemohon aku tidak beralasan menurut hukum. 2. Mahkamah berpendapat dalil pemohon tidak meyakinkan mahkamah karena tidak didukung dengan data berkaitan dengan siapa ASN yang dimaksud, di mana dan bagaimana peran keterlibatannya. Lagi pula terhadap hal tersebut, Bawaslu juga telah menerangkan tidak terdapat laporan dan atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan. Dengan demikian, dalil pemohon aku tidak beralasan menurut hukum. 3. Mahkamah berpendapat dalil pemohon tidak meyakinkan mahkamah karena pemohon tidak memberikan bukti yang cukup dan tidak pernah ada keberatan dari pemohon, terlebih Bawaslu juga memberikan keterangan bahwa terhadap laporan yang ada tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat material. Dengan demikian, dalil pemohon aku tidak beralasan menurut hukum. 4. Mahkamah berpendapat dalil pemohon tidak meyakinkan mahkamah karena tidak disertai keterangan dan bukti yang cukup. Terlebih, Bawaslu juga memberikan keterangan bahwa terhadap laporan yang ada tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat material. Dengan demikian, dalil pemohon aku tidak beralasan menurut hukum. 5. Mahkamah berpendapat dalil pemohon tidak meyakinkan mahkamah karena tidak disertai keterangan dan bukti yang cukup. Jikapun terdapat kebenaran yang dilakukan oleh pemohon, quod non, namun telah ternyata Bawaslu juga telah menindaklanjuti dengan rekomendasi perihal pemungutan dan penghitungan suara ulang yang telah dilaksanakan juga oleh pihak termohon. Dengan demikian, dalil pemohon aku tidak beralasan menurut hukum. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil pokok permohonan pemohon. Oleh karena itu, terhadap permohonan aku tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan pasal 158 Undang-Undang 10/2016 dan seterusnya dianggap diucapkan. Terlebih terhadap pemohon aku, mahkamah tidak menemukan adanya kondisi atau kejadian khusus dan seterusnya dianggap diucapkan.
Adapun perbedaan perolehan suara antara pihak terkait dan pemohon adalah sebesar 10.477 suara atau 27,63% atau lebih dari 756 suara. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akwo. Dengan demikian, eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum dan seterusnya dianggap diucapkan. Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan, amar putusan mengadili dalam eksepsi 1, mengabulkan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon. 2, menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Jumat tanggal 31 bulan Januari tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 bulan Februari tahun 2025 selesai diucapkan pukul 15:33 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Erlina Maria Christine Sinaga sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh para pihak. Dilanjut perkara nomor 241. Putusan 241 PHPU Gubernur tahun 2025. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Selatan tahun 2024 yang diajukan oleh Darius Gewilom dan Yusuf Yaluwo Esa MSI, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua Selatan tahun 2024 nomor urut 1 memberi kuasa kepada Yakub Putra Hasibuan Esa dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pemohon. Terhadap Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan, memberi kuasa kepada Dr. Petrus L. SHMH selanjutnya disebut sebagai termohon. 2. Apollo Savanvo Pascalis E. Madewa, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua Selatan tahun 2024, nomor urut 4, memberi kuasa kepada Abu Bakar Refra S.E.S.A. dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon dan seterusnya dianggap dibacakan. Duduk perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah dan tengah waktu pengajuan permohonan dalam eksepsi dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan aku dan permohonan pemohon diajukan masih dalam tengah waktu. Eksepsi berkenaan dengan kewenangan mahkamah permohonan tidak beralasan menurut hukum. Kedudukan hukum berkenaan dengan eksepsi permohonan pemohon kabur dan seterusnya dianggap telah diucapkan adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 berkaitan dengan pokok permohonan. Bahwa berkenaan dengan permohonan aku, pemohon mendalilkan pihak terkait dan pasangan calon nomor urut 3 tidak memenuhi syarat orang asli Papua atau disingkat OAP dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara seksama dalil-dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait dan Bawaslu Provinsi Papua Selatan, dan alat bukti yang diajukan serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. 1. Bahwa Provinsi Papua Selatan merupakan salah satu provinsi yang berada di wilayah Papua yang diberi otonomi khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dan seterusnya dianggap telah diucapkan. 2. Bahwa berkenaan dengan pencalonan gubernur dan wakil gubernur Papua Selatan juga harus mendasarkan pada ketentuan persyaratan yang dimaktub dalam pasal 12 Undang-Undang 21 tahun 2001 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Berkenaan dengan pengertian OAP dimaksud, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 93/PUU dan seterusnya tahun 2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 Agustus 2024 yang menegaskan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 29 tahun 2011
yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2011 telah mempertimbangkan mengenai pengertian OAP antara lain sebagai berikut. Kutipan selengkapnya dianggap telah diucapkan. Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka yang disebut dengan OAP adalah A. Orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia menjadi anggota suku-suku asli Papua atau masyarakat adat di Provinsi Papua, dan atau B. Orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat di Papua. Bahwa berkenaan dengan proses pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua Selatan juga harus merujuk pada ketentuan mengenai salah satu tugas dan wewenang Majelis Rakyat Papua atau MRP dianggap dan seterusnya dianggap telah diucapkan. MRP Provinsi Papua Selatan telah mengeluarkan keputusan MRP Provinsi Papua Selatan nomor 162 dan seterusnya tahun 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa keempat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Papua Selatan tahun 2024 telah memenuhi syarat keaslian sebagai orang asli Papua. Berkenaan dengan keputusan MRP tersebut, meski hanya ditandatangani oleh Ketua MRP, tetap merupakan keputusan yang sah dalam memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon gubernur dan wakil gubernur Papua Selatan kepada termohon. Selanjutnya terhadap proses verifikasi yang dilakukan oleh MRP Provinsi Papua Selatan sebagaimana telah diuraikan di atas, Bawaslu Provinsi Papua Selatan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah tidak terdapat laporan dan atau temuan pelanggaran pemilihan dan sengketa pemilihan berkaitan dengan hal tersebut. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, pihak terkait telah menjadi penjabat Gubernur Papua Selatan sejak tahun 2022. Namun telah mengundurkan diri sebelum bulan Agustus tahun 2024 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selain itu tidak ada permasalahan dari penduduk Provinsi Papua Selatan berkaitan dengan kedudukan pihak terkait tersebut dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil pokok permohonan pemohon. Oleh karena itu, terhadap permohonan aku tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan pasal 158 Undang-Undang 10 2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum pemohon. Terlebih terhadap permohonan aku, Mahkamah tidak menemukan adanya kondisi atau kejadian khusus yang dianggap merupakan suatu pelanggaran. Selisih perolehan suara antara pemohon dan pihak terkait adalah 16,29% atau lebih dari 4.019 suara. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. Dengan demikian, eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Konklusi berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan semua kesimpulan dianggap telah diucapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Amar putusan mengadili dalam eksepsi 1 mengabulkan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon. 2 menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Jumat tanggal 31 bulan Januari tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 bulan Februari tahun 2025 selesai diucapkan pukul 15:41 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Rizky Sabana Yulistia Putri sebagai panitia pengganti serta dihadiri oleh para pihak. Dilanjut 236. Putusan nomor 236 PHPU BUP 23/2025 yang mengadili perkara
Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asmat tahun 2024 yang diajukan oleh Bonifacius Jakfu dan Abdul Ganing, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2, memberi kuasa kepada Dr. Atang Irawan dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pemohon terhadap satu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat, memberi kuasa kepada Yusuf Agung Purnama dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai termohon. Kedua, Thomas Epe Savanpo dan Yul Manggapro, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Asmat 2024 nomor urut 1, memberi kuasa kepada Tanda Perdamaian Nasution dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan, duduk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan. Pertimbangan hukum, kewenangan Mahkamah dan tenggang waktu pengajuan permohonan. Dalam eksepsi dan seterusnya dianggap diucapkan, Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu. Eksepsi berkenaan kewenangan Mahkamah permohonan tidak beralasan menurut hukum. Selanjutnya, kedudukan hukum. Berkenaan dengan hasil permohonan pemohon kabur dan seterusnya dianggap diucapkan adalah tidak beralasan menurut hukum, oleh karenanya Mahkamah akan pertimbangkan keterpenuhan pasal 158 Undang-Undang 10/2016 berkaitan dengan permohonan pemohon. Dalil-dalil pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan termasuk bukti-bukti dari pemohon. Berkenaan dengan dalil pemohon karena seolah-olah menggunakan sistem noken di 64 TPS di 21 distrik di Kabupaten Asmat, Mahkamah pertimbangan sebagai berikut dan seterusnya dianggap diucapkan. Setelah Mahkamah mencermati secara saksama pemohon benar telah mengajukan keberatan yang dituangkan pada catatan kejadian khusus model D, kejadian khusus dan atau keberatan saksi yang terjadi pada distrik Agats, distrik Fayid, distrik Joret, distrik Jesi, distrik Siret, distrik Suwator, distrik Sawa Ema, distrik Pulau Tiga, distrik Ayib dan distrik Safan. Namun di sisi lain saksi pemohon pasangan calon nomor 1 juga mengakui perolehan suara pemohon dengan menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap desa atau kelurahan di tingkat kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 model D hasil dan seterusnya, yakni pada distrik Agats, distrik Fayid, distrik Joret, distrik Kof Braza, Kampung Binansain, Kampung Pirabanak, Kampung Patiti, distrik Jetsi, distrik Siret, sehingga menurut Mahkamah pemohon telah mengakui hasil perolehan suara pemohon pada beberapa distrik tersebut. Terkait hal tersebut, termohon telah menerima surat rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Asmat untuk melakukan pemungutan suara ulang di beberapa TPS dan telah ditindaklanjuti oleh termohon dengan menerbitkan berita acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat tentang pemungutan suara lanjutan dan pemungutan suara ulang, yakni berita acara nomor 118 dan seterusnya pada angka 1 sampai dengan angka 4 dianggap diucapkan. Termohon juga menerbitkan beberapa keputusan KPU Kabupaten Asmat terkait dengan pemungutan suara lanjutan dan pemungutan suara ulang, yakni keputusan KPU nomor 70 angka 1 sampai dengan angka 4 dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa terhadap pemungutan suara lanjutan dan pemungutan suara ulang di TPS sebagaimana tersebut di atas telah terlaksana dan terkonfirmasi sebagaimana keterangan Bawaslu dalam persidangan hari Jumat tanggal 31 Januari 2024. Dalam hal ini telah terdapat kesesuaian antara jawaban termohon dan keterangan Bawaslu Kabupaten Asmat untuk menerangkan dalil-dalil pemohon aku. Adapun terhadap TPS lainnya sebagaimana yang didalilkan pemohon dalam permohonannya telah ternyata bahwa persandingan perolehan suara menurut termohon dengan suara yang benar menurut pemohon pada 64 TPS di 21 distrik Kabupaten Asmat adalah tidak berdasar dan hanya merupakan asumsi yang sifatnya spekulatif. Bahkan pada beberapa distrik yaitu distrik Suwator dan seterusnya dianggap diucapkan, distrik Suru, distrik Ayib, distrik Becamu, distrik Jotu, distrik Aswi dan seterusnya dianggap diucapkan sebagaimana dimuat dalam tabel 4 halaman 11 sampai dengan halaman 13 permohonan pemohon tidak merujuk pada bukti manapun yang diajukan oleh pemohon. Oleh karena itu tidak terdapat keyakinan bagi Mahkamah berkenaan dengan kebenaran dalil pemohon pada angka 2, angka 3 halaman 8 13 permohonan, angka 4 sampai dengan angka 7 halaman 14 permohonan dan angka 10 sampai dengan angka 13 halaman 16 18 permohonan. Dengan demikian Mahkamah berpendapat bahwa dalil pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Selanjutnya berkenaan dengan dalil pemohon mengenai pelanggaran administrasi pemilihan terhadap persyaratan pencalonan Wakil Bupati dari pasangan calon nomor urut 1 atas nama Yul Manggaprau STH yang dilakukan oleh termohon, Mahkamah pertimbangan sebagai berikut.
Bahwa dan seterusnya dianggap diucapkan, maka perlu menguraikan terlebih dahulu mengenai salah satu persyaratan pencalonan untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai calon kepala daerah sebagaimana ditentukan dalam pasal 7 ayat 2 huruf S Undang-Undang 10 2016 dan seterusnya dianggap diucapkan, dan pasal 14 ayat 2 huruf Q serta pasal 32 huruf I dan ayat 3 PKPU 8 2024 dan seterusnya dianggap diucapkan. Dalam kaitannya dengan salah satu persyaratan yakni pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau DPRK Asmat terpilih periode 2019-2024 telah ternyata bahwa calon wakil bupati pasangan calon nomor 1 atas nama Yul Mangga Prau telah mengajukan pengunduran diri dengan kronologis pada angka 1 sampai dengan angka 12 dianggap diucapkan. Bahwa berdasarkan uraian kronologis tersebut di atas telah jelas bahwa calon wakil bupati dari pasangan calon nomor 1 atas nama Yul Mangga Prau telah mengajukan pengunduran diri sebagai anggota DPRD fraksi PDI Perjuangan serta sebagai calon terpilih pada pemilihan umum legislatif tahun 2024 dan telah disetujui oleh DPP PDI Perjuangan berdasarkan surat bertanggal 5 September 2024. Pengunduran diri tersebut juga telah diketahui oleh PJS Bupati Asmat dan PJ Gubernur Papua Selatan. Adapun terhadap dalil pemohon mengenai masih tercantumnya nama Yul Mangga Prau dalam SK Gubernur nomor 100.2.1 dan seterusnya tanggal 11 Oktober 2024 telah dikonsultasikan oleh Gabriel Emmanuel Rahanau selaku LO calon bupati dan wakil bupati Asmat nomor urut 2 kepada Bawaslu pada tanggal 28 Oktober 2024. Dalam konsultasi tersebut Bawaslu menyampaikan bahwa secara administrasi termohon telah melaksanakan tugas membuat SK pergantian atas pengunduran diri calon DPRK Asmat terpilih atas nama Yul Mangga Prau dari DPDI Perjuangan kepada calon peraih suara terbanyak berikutnya dari partai yang sama. Terlebih lagi dalam surat keterangan nomor 803 dan seterusnya tanggal 13 Januari 2025, pemerintah Kabupaten Asmat telah menyatakan yang pada pokoknya bahwa pemerintah Kabupaten Asmat tidak memberikan undangan pelantikan anggota DPRK Asmat periode 2024-2029 kepada Yul Mangga Prau karena telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Asmat sebagai calon pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat tahun 2024 yang telah mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Asmat periode 2019-2024 dan sebagai calon terpilih anggota DPRK Asmat 2024-2029 sejak ditetapkan oleh KPU. Sehingga pada tanggal 22 Oktober 2024 calon wakil bupati dan dari pasangan calon nomor 1 atas nama Yul Mangga Prau tidak dilantik dan mengucap sumpah atau janji. Oleh karena itu menurut penilaian Mahkamah, calon wakil bupati dan dari pasangan calon nomor 1 telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ketentuan dalam pasal 7 ayat 2 huruf S Undang-Undang 10 2016, Yungto pasal 14 ayat 2 huruf Q, Yungto pasal 32 PKPU nomor 8 2024 dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas dalil pemohon terkait dugaan pelanggaran administrasi pemilihan terhadap persyaratan calon wakil bupati dari pasangan calon nomor urut 1 atas nama Yul Mangga Prau yang dilakukan oleh termohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas Mahkamah berpendapat terhadap permohonan aku tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan pasal 158 Undang-Undang 10 2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan. Terlebih terhadap permohonan aku, Mahkamah tidak menemukan adanya kondisi atau kejadian khusus. Sementara itu perbedaan perolehan suara antara pihak terkait dengan pemohon adalah 30%. Menimbang bahwa oleh karena eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon berdasarkan menurut hukum, maka eksepsi lain dari termohon dan pihak terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan dan seterusnya dianggap diucapkan. Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan. Amar putusan mengadili dalam eksepsi 1 mengabulkan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon. 2 menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Jumat tanggal 31 bulan Januari tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang plenum Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 bulan Februari tahun 2025 selesai diucapkan pukul 15:51 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Siska Yosepin Sirait sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh para pihak. Dilanjutkan dengan perkara nomor 225.
Putusan nomor 225 PHPU Bupati tahun 2025. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire tahun 2024 yang diajukan oleh Yayasan Cita Lokataru, pemantau pemilihan Provinsi Papua Tengah, yang dalam hal ini diwakili oleh Del Pedro Marhen Resmansyah, beralamat di Jalan Pacuan Kuda Raya nomor 6 Jakarta Timur, memberi kuasa kepada M. Fandi Dani Satria, SH dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai para pemohon. Terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire, memberi kuasa kepada Abdul Haris dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai termohon. Nama Mesak Mage Esos MSI dan Burhanuddin Pawenari, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire tahun 2024, nomor urut 02, memberi kuasa kepada Maharani Siti Sob dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan, bagian duduk perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan, pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah dan tengah waktu pengajuan permohonan. Dalam eksepsi dan seterusnya dianggap telah diucapkan, permohonan aku dan permohonan pemohon diajukan masih dalam tengah waktu. Eksepsi berkenaan dengan kewenangan mahkamah dan tengah waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum. Kedudukan hukum. Sebelum memperhatikan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum pemohon, mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Terhadap eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait tersebut, mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. 1. Apakah pemohon memiliki ketentuan pasal 125 Undang-Undang 8 2015, pasal 4 ayat 1 huruf D dan pasal 4 ayat 3 huruf B PMK 3 tahun 2024. 2. Apakah pemohon memiliki ketentuan pasal 10 ayat 2 PMK 3 2024. Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut, kutipan selengkapnya dianggap telah diucapkan. Bahwa berkenaan dengan sertifikat pemohon nomor 2021 dan seterusnya tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah bertanggal 2 Desember tahun 2024, telah ternyata pemohon terdaftar dan terakreditasi sebagai pemantau pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah tahun 2024 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Dengan demikian, pemohon tidak dapat bertindak sebagai pemantau untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire tahun 2024. Bahwa selanjutnya, berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat 1 huruf D PMK 3 2024 telah mengatur bagi pemantau pemilihan yang dapat bertindak sebagai pemohon apabila dalam pemilihan umum kepala daerah tersebut hanya terdapat satu pasangan calon tunggal, dapat dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Oleh karena itu telah ternyata dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire tahun 2024 tidak terdapat satu pasangan calon, sehingga pemantau pemilihan aku tidak dapat bertindak sebagai pemohon. Bahwa selanjutnya, berkenaan dengan keterpenuhan syarat pemantau pemilihan yang diatur pada pasal 10 ayat 2 PMK 3 2024 dan seterusnya dianggap telah diucapkan, mahkamah tidak dapat meyakini siapakah yang berhak mewakili pemohon seandainya pemohon dapat diberikan kedudukan hukum sebagai pemantau pemilihan. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, mahkamah berpendapat meskipun pemohon adalah pemantau yang memiliki akreditasi, namun pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Menimbang bahwa oleh karena eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon adalah beralasan menurut hukum, maka mahkamah tidak mempertimbangkan eksepsi lain dan eksepsi dari termohon dan eksepsi pihak terkait serta pokok permohonan selebihnya. Dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Konklusi berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, mahkamah berkesimpulan seluruh konklusi dianggap telah diucapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Amar putusan mengadili dalam eksepsi 1 mengabulkan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon. 2 menurut eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat pemusatan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Kamis diulang pada hari Jumat tanggal 31 bulan Januari tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 bulan Februari tahun 2025 selesai diucapkan pukul 15:57 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi sebut di atas dengan dibantu oleh Rizky Sabana Yulistia Putri sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh para pihak. Dilanjutkan perkara nomor 276. Putusan nomor 276 garing PHPU titik Gub garis data 23 Romawi 2025. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur Papua Barat Daya tahun 2024 yang diajukan oleh Abdul Faris Umlati dan Petrus Kasih, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1, yang memberi kuasa kepada Dr. Heru Widodo dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai pemohon. Terhadap 1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya yang memberi kuasa kepada Dr. Petrus PL dan seterusnya dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai termohon. 2. Nama Elisa Kambu Esos dan Ahmad Nausrau, pasangan calon nomor urut 3 yang memberi kuasa kepada M. Maulana Bungaran dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan, duduk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan. Pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah dan tenggang waktu pengajuan permohonan dalam eksepsi berkenaan dengan kewenangan mahkamah dan tenggang waktu pengajuan permohonan pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan akuo dan permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu. Oleh karena itu eksepsi berkenaan dengan kewenangan mahkamah dan tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum. Kedudukan hukum berkenaan dengan eksepsi permohonan pemohon kabur dan seterusnya dianggap diucapkan adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan pasal 158 Undang-Undang 10 2016 berkaitan dengan pokok permohonan. Bahwa berkenaan dengan permohonan akuo pemohon mendalilkan dan seterusnya dianggap diucapkan. Dalil pokok permohonan angka 1 sampai dengan angka 4 dianggap diucapkan. Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil-dalil pemohon, jawaban atau bantahan termohon, keterangan pihak terkait dan Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya, dan alat bukti yang diajukan serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. 1. Bahwa dalil pemohon pada pokoknya berkenaan dengan termohon yang membiarkan dan memfasilitasi pemilih yang tidak memenuhi syarat karena belum memiliki KTP elektronik untuk mencoblos surat suara di Kabupaten Raja Ampat, Kota Sorong, dan Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah berpendapat penyusunan DPT telah melewati proses jadwal dan tahapan penyusunan daftar pemilih pemilu 2024 tanpa keberatan dari semua pihak. Oleh karenanya semua nama-nama yang dicantumkan dalam DPT adalah nama-nama yang telah memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilihnya. Selain itu berdasarkan pengawasan di TPS juga tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan para saksi, termasuk saksi pemohon saat pemungutan suara berlangsung. 2. Bahwa dalil pemohon selanjutnya pada pokoknya berkenaan dengan termohon yang membiarkan daftar hadir tidak ditandatangani oleh pemilih dan atau melakukan centang pada daftar hadir
membiarkan pemilih untuk menandatangani lebih dari satu nama, dan petugas KPPS ikut menandatangani daftar hadir dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah berpendapat oleh karena di TPS sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon tidak terdapat kejadian khusus dan atau tidak ada keberatan saksi dan saksi pemohon menandatangani formulir C hasil KWK Gubernur. Adapun terhadap adanya laporan KPPS yang menandatangani daftar hadir pemilih tanpa memverifikasi keabsahan identitas pemilih telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Provinsi Papua Barat, yang kemudian dikeluarkan pemberitahuan status laporan yang pada pokoknya tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan. 3. Bahwa dalil pemohon berikutnya pada pokoknya berkenaan dengan adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak terkait berupa mobilisasi pendamping desa, satuan kerja perangkat desa, organisasi perangkat desa, organisasi perangkat daerah, eselon 3, kepala distrik, kepala seksi, ASN maupun penyelenggara pilkada dan money politik, serta berkeliling ke TPS-TPS di hari pencoblosan yang telah dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya, namun tidak ditindaklanjuti, dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah berpendapat rangkaian pelanggaran berupa money politik dan mobilisasi pemilih telah dilaporkan dan ditindaklanjuti oleh Bawaslu, baik Bawaslu Kabupaten Raja Ampat maupun Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya. Adapun berkenaan dengan hadirnya pihak terkait di TPS-TPS pada hari pencoblosan, berdasarkan laporan Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya, pada pokoknya menyatakan kunjungan yang dilakukan oleh pihak terkait pada pukul 16 waktu Indonesia Timur, di mana proses pemungutan suara telah selesai dilakukan, sehingga tidak dapat dikategori sebagai bagian dari memengaruhi pemilih untuk memilih dirinya. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon yang pada pokoknya menyatakan adanya konspirasi penyelenggara pilkada dan Majelis Rakyat Papua atau MRP untuk menjegal keikutsertaan pemohon dalam kontestasi dan seterusnya dianggap dibacakan. Mahkamah berpendapat persoalan yang didalilkan pemohon berkenaan dengan syarat pencalonan dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua Barat Daya tahun 2024 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terhadap persoalan yang berkaitan dengan rekomendasi orang asli Papua, telah ada keputusan MRP, dan untuk mengembalikan statusnya sebagai bakal pasangan calon, pemohon juga telah menempuh upaya hukum hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Hingga akhirnya keputusan KPU Provinsi Papua Barat Daya nomor 78 dan seterusnya dianggap dibacakan, dinyatakan berlaku kembali, dan menetapkan pemohon memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat seluruh dalil pemohon akuo tidak beralasan menurut hukum. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil pokok permohonan pemohon. Oleh karena itu, terhadap permohonan akuo tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan pasal 158 Undang-Undang 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum pemohon, dan seterusnya dianggap telah dibacakan. Mahkamah telah meyakini bahwa terhadap tahapan-tahapan pemilihan kepala daerah Provinsi Papua Barat Daya tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan, serta terkait permasalahan yang ada telah diselesaikan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Terlebih terhadap permohonan akuo, Mahkamah tidak menemukan adanya kondisi atau kejadian khusus, dan seterusnya dianggap diucapkan. Adapun perbedaan perolehan suara antara pihak terkait dan pemohon adalah sebesar 64.963 atau ekuivalen dengan 21,01%. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. Dengan demikian, eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum, dan seterusnya dianggap diucapkan.
Konklusi berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan paragraf 4.1 dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan. Amar putusan mengadili dalam eksepsi 1 mengabulkan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon. 2 menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Jumat tanggal 31 bulan Januari tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang plenum Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 bulan Februari tahun 2025 selesai diucapkan pukul 16:07 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh anak agung Dian Onita sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh para pihak. Dilanjutkan nomor 295. Putusan nomor 295 PHPU Gub 23 Romawi 2025. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah tahun 2024 diajukan oleh Willem Wandik dan Aloysius Giai, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dalam pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah tahun 2024 nomor urut 4. Memberi kuasa kepada Yulianto dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pemohon terhadap Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah, memberi kuasa kepada Saleh dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai termohon. 2 calon gubernur dan wakil gubernur Papua Tengah tahun 2024 memberi kuasa kepada Tanda Perdamaian Nasution dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan, duduk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan. Pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah dan tenggang waktu pengajuan permohonan dalam eksepsi berkenaan dengan kewenangan mahkamah dan tenggang waktu pengajuan permohonan dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan akuo dan permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu. Oleh karena itu, eksepsi termohon berkenaan dengan kewenangan mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum. Kedudukan hukum dalam eksepsi berkenaan dengan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan pasal 158 ayat 1 UU 10/2016 terhadap eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait tersebut. Penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menunda keberlakuan pasal 158 UU 10/2016. Untuk itu, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan pemohon. Namun demikian, oleh karena terhadap pokok permohonan, termohon dan pihak terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan pokok permohonan, maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan permohonan pemohon tidak jelas, kabur atau obscure. Subparagraf 3.6.1 dan seterusnya dianggap diucapkan. Menimbang bahwa oleh karena eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan permohonan pemohon tidak jelas atau kabur adalah tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan pasal 158 UU 10/2016 dalam perkara akuo sebagai berikut. Bahwa berkenaan dengan permohonan akuo, pemohon mendalilkan penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua Tengah tahun 2024 dilakukan tidak sesuai prosedur dan prinsip demokrasi, jujur dan adil karena adanya pelanggaran administratif berupa pelanggaran yang bersifat TSM sehingga memengaruhi perolehan suara pemohon dengan alasan-alasan selengkapnya dimuat pada bagian duduk perkara. Yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut dan seterusnya dianggap diucapkan.
bahwa berkenaan dengan dalil pemohon yang menyatakan telah terjadi pelanggaran administratif pemilu dan bersifat TSM di Kabupaten Paniai, baik mengenai adanya keterlibatan penyelenggara pemilu, money politik, dan pengambilan sistem noken yang semuanya bertujuan untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 3, sebagaimana dibuktikan dengan alat bukti berupa dokumen dan beberapa foto dan video yang menggambarkan jalannya penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua Tengah tahun 2024 di Kabupaten Paniai, dan seterusnya dianggap diucapkan. Menurut Mahkamah, mengenai jalannya proses rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten Paniai, langkah yang diambil oleh termohon untuk memindahkan lokasi rapat ke Nabire agar keamanan lebih kondusif adalah dapat dibenarkan. Terlebih, tindakan tersebut diambil setelah KPU Kabupaten Paniai berkoordinasi dengan KPU Provinsi Papua Tengah, KPU RI, dan pihak keamanan, serta memberitahukan kepada para peserta pemilihan terkait pemindahan lokasi tersebut. Sehingga Mahkamah menilai dalil pemohon aku ternyata telah ditindaklanjuti oleh termohon di bawah pengawasan Bawaslu sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, dan tidak terdapat pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua Tengah tahun 2024 di Kabupaten Paniai. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mendapatkan Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran dalil yang diajukan oleh pemohon. Dengan demikian, dalil pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa berkenaan dengan dalil pemohon yang menyatakan adanya keterlibatan anggota PPD se-Kabupaten DIY dalam membuat kesepakatan noken baru dengan cara menunjuk kepala suku lain yang tidak memiliki legalitas untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 3, sebagaimana dibuktikan dengan alat bukti berupa dokumen dan beberapa foto, serta video, dan seterusnya dianggap diucapkan. Menurut Mahkamah, tidak terdapat bukti serta rangkaian fakta yang meyakinkan terkait adanya keterlibatan anggota PPD se-Kabupaten DIY dalam membuat kesepakatan noken baru dengan cara menunjuk kepala suku lain yang tidak memiliki legalitas untuk menangkan pasangan calon nomor urut 3. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran dalil yang diajukan oleh pemohon. Dengan demikian, dalil pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa berkenaan dengan dalil pemohon yang menyatakan adanya pelanggaran administratif pemilu dan bersifat TSM di Kabupaten Puncak Jaya, baik terkait perubahan perolehan suara berdasarkan noken oleh PPD maupun terkait penundaan waktu pelaksanaan pleno di tingkat kabupaten untuk menangkan pasangan calon nomor urut 3, sebagaimana dibuktikan dengan alat bukti berupa dokumen dan beberapa foto serta video, dan seterusnya dianggap diucapkan. Menurut Mahkamah, tidak terdapat bukti serta rangkaian fakta yang meyakinkan terkait adanya pelanggaran administratif pemilu dan bersifat TSM di Kabupaten Puncak Jaya, baik terkait perubahan perolehan suara berdasarkan noken oleh PPD maupun terkait penundaan waktu pelaksanaan pleno di tingkat kabupaten untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 3. Selain itu, permasalahan sebagaimana didalilkan oleh pemohon aku ternyata telah ditindaklanjuti oleh termohon di bawah pengawasan Bawaslu sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran dalil yang diajukan oleh pemohon. Dengan demikian, dalil pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil pokok permohonan pemohon. Oleh karena itu, terhadap permohonan aku tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum pemohon, dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah telah meyakini bahwa terhadap tahapan-tahapan pemilihan kepala daerah Provinsi Papua Tengah tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan, serta terkait permasalahan yang ada telah diselesaikan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Terlebih, terhadap permohonan aku, Mahkamah tidak menemukan
adanya kondisi atau kejadian khusus, dan seterusnya dianggap diucapkan. Perbedaan perolehan suara antara pihak terkait dan pemohon adalah 128.903 suara atau setara 11,7%. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. Dengan demikian, eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Konklusi dan seterusnya dianggap telah diucapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan. Amar putusan mengadili dalam eksepsi 1 mengabulkan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon. 2 menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dari rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Jumat tanggal 31 bulan Januari tahun 2025, diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 bulan Februari tahun 2025, selesai diucapkan pukul 16:18 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Radian Prima Nugraha sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh para pihak. Dilanjutkan perkara nomor 298. Putusan nomor 298 garing PHPU BUP 23 angka Romawi garis 2025. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Paniai tahun 2024 diajukan oleh Nason Uti dan John Deki Yogi, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai tahun 2024 nomor urut 3, memberi kuasa kepada AH Wakil Kamal dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pemohon terhadap 1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai memberi kuasa kepada Afif Rosadiansyah dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai termohon. 2. Yampit Nawipa dan Ham Yogi, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai tahun 2024 nomor urut 1, memberi kuasa kepada Tanda Perdamaian Nasution dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan, bagian duduk perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah dan tenggang waktu pengajuan permohonan dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan aku dan permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu. Eksepsi berkenaan dengan kewenangan mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Kedudukan hukum pemohon dalam eksepsi berkenaan dengan eksepsi permohonan pemohon kabur dan seterusnya dianggap telah diucapkan adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan pasal 158 Undang-Undang 10/2016 berkaitan dengan pokok permohonan. Bahwa berkenaan dengan permohonan aku, pemohon mendalilkan dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil-dalil pemohon, jawaban, bantahan termohon, keterangan pihak terkait dan Bawaslu, Kabupaten Paniai dan alat bukti yang diajukan serta fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa pemohon mendalilkan dugaan pelanggaran berupa dugaan upaya suap yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Paniai kepada aparat keamanan dan adanya rekomendasi Bawaslu Kabupaten Paniai kepada KPU Kabupaten Paniai untuk membatalkan hasil rapat pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat KPU Kabupaten Paniai untuk seluruhnya. Berkenaan dengan upaya suap dan seterusnya dianggap telah diucapkan, Mahkamah menilai bahwa andai pun peristiwa yang didalilkan pemohon benar terjadi, maka pemohon juga perlu mengaitkannya dengan fakta lain yang membuktikan bahwa peristiwa tersebut adalah rangkaian dan tindakan yang dapat mempengaruhi perolehan hasil salah satu peserta dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai tahun 2024.
Pemohon harus mendasarkannya pada fakta kemudian disokong oleh bukti yang meyakinkan mahkamah. Selain itu dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 terungkap fakta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP telah mengeluarkan putusan nomor 33 PKE tahun 2025 pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 berkenaan hal tersebut penting bagi mahkamah untuk mempertimbangkan fakta hukum dimaksud dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Setelah membaca putusan DKPP Aku dan menilai bukti berupa video yang diajukan pemohon kepada mahkamah dan membaca secara saksama putusan DKPP mengenai sanksi bagi penyelenggara pemilu Kabupaten Paniai, mahkamah tidak menemukan korelasi peristiwa tersebut dengan perolehan suara pasangan calon. Dengan demikian dalil pemohon Aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa berkenaan rekomendasi Bawaslu untuk membatalkan hasil rapat pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat KPU Kabupaten Paniai dan seterusnya dianggap telah diucapkan, mahkamah menemukan fakta adanya ketidakharmonisan antara anggota dan ketua Bawaslu Kabupaten Paniai berkenaan dengan perbedaan antara surat rekomendasi yang dibuat oleh ketua Bawaslu Kabupaten Paniai dengan surat klarifikasi yang dibuat oleh dua anggota Bawaslu Kabupaten Paniai. Mahkamah menggunakan keterangan yang disampaikan oleh dua anggota Bawaslu dimaksud karena di samping keterangan tersebut dibuat sesuai dengan prosedur pengambilan keputusan di Bawaslu, Komisioner Bawaslu Provinsi Papua Tengah yang juga hadir dalam persidangan, membenarkan surat rekomendasi yang dibuat Ketua Bawaslu Kabupaten Paniai tidak sesuai dengan mekanisme pengambilan keputusan di Bawaslu. Namun demikian, terlepas dari perbedaan di internal Bawaslu Kabupaten Paniai tersebut, mahkamah tidak menemukan uraian dalam dalil pemohonan mengenai keterkaitan antara ketidakharmonisan hubungan anggota Bawaslu Kabupaten dengan bentuk pelanggaran yang berpengaruh pada perolehan akhir suara yang didapat oleh masing-masing pasangan calon. Terlebih, pemohon juga tidak mencoba membuat keterkaitan tersebut dalam batas penilaian yang wajar dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Dengan demikian dalil pelanggaran mengenai tidak adanya tindak lanjut atas rekomendasi Bawaslu untuk membatalkan hasil rapat pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat KPU Kabupaten Paniai adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, mahkamah berpendapat terhadap permohonan Aku yang tidak terdapat alasan untuk mengesampingkan ketentuan pasal 158 Undang-Undang 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum pemohon dianggap telah diucapkan. Selain itu, mahkamah yang juga tidak menemukan adanya kejadian khusus yang dapat dinilai telah mencederai penyelenggaraan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Paniai tahun 2024 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Perbedaan perolehan suara antara pihak terkait dan pemohon adalah 29.869 suara atau setara dengan 25,9% atau lebih dari 2.309 suara. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Aku. Dengan demikian, eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Paragraf 4 konklusi berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, mahkamah berkesimpulan paragraf 4.1 dan seterusnya dianggap telah diucapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Amar putusan mengadili dalam eksepsi 1 menolak eksepsi termohon berkenaan dengan kewenangan mahkamah. 2 menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan permohonan pemohon kabur atau tidak jelas. 3 mengabulkan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Jumat tanggal 31 bulan Januari tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang plenum Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 bulan Februari tahun 2025 selesai diucapkan pukul 16:26 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Bisyariadi sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh para pihak. Dilanjut perkara nomor 101.
Putusan nomor 101 PHPU BUP 23/2025 demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Teluk Bintuni tahun 2024 yang diajukan oleh Daniel Asmorom dan Dr. Alimuddin Baidu, pasangan calon wakil bupati pasangan calon wali kota dan wakil wali kota dalam pemilihan tahun 2002. Saya ulangi, pasangan calon bupati dan wakil bupati Teluk Bintuni tahun 2004 nomor urut 2 memberi kuasa kepada Dr. Atang Irawan dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pemohon terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni memberi kuasa kepada Ali Nurdin dan kawan-kawan dan selanjutnya disebut sebagai termohon Yohanis Manibui dan Joko Linggara, pasangan calon bupati dan wakil bupati Teluk Bintuni tahun 2020 beri kuasa kepada Abban dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan, duduk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan. Kewenangan Mahkamah, tenggang waktu dan pengajuan permohonan dalam pertimbangan hukum dalam eksepsi dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan aku dan permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu. Eksepsi berkenaan dan kewenangan Mahkamah tidak berdasarkan menurut hukum. Kedudukan hukum pemohon dalam eksepsi. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon sebagai berikut. Bahwa termohon dan pihak terkait mengajukan eksepsi yang mempersoalkan perihal kedudukan hukum pemohon yang tidak lagi memenuhi pasal 4 ayat 1 huruf B PMK 3 2024 karena bukan lagi sebagai pasangan calon, mengingat calon bupati Teluk Bintuni tahun 2024 nomor urut 2 atas nama Daniel Asmorom SHMH telah dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2024. Dalam hal ini surat kuasa pemohon berdasarkan pasal 18313 KUH Perdata menurut termohon dan pihak terkait dinyatakan gugur. Karena kuasa hukum pemohon tidak lagi memiliki alas hukum untuk dapat bertindak untuk dan atas nama pemohon termasuk untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Teluk Bintuni tahun 2024 dalam perkara aku. Bahwa selanjutnya termohon dan pihak terkait juga mengajukan eksepsi perihal permohonan pemohon tidak memenuhi pasal 158 Undang-Undang 10 2016 serta tidak terdapat kejadian krusial yang dapat dijadikan alasan menunda keberlakuan ambang batas dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa berkenaan dengan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait mengenai kesahan hukum kedudukan hukum pemohon yang tidak lagi memenuhi pasal 4 ayat 1 huruf B PMK 3 2024 karena calon bupati dan wakil bupati Daniel Asmorom telah dinyatakan meninggal dunia, penting bagi Mahkamah menguraikan hal sebagai berikut. Angka 1, angka 2 dianggap diucapkan. Bahwa berkenaan dengan meninggalnya salah satu calon dari pasangan calon tersebut, Undang-Undang 10 2016 telah mengatur diantaranya bahwa hak politik pasangan calon kepala daerah tidak hilang walaupun salah satu calon meninggal dunia sebelum memangku jabatannya sebagaimana ditentukan dalam pasal 54 ayat 7 Undang-Undang 10 2016 yang menyatakan kutipan dianggap diucapkan. Sementara itu berdasarkan ketentuan pasal 164 ayat 4 Undang-Undang 10 2016 menyatakan kutipan dianggap diucapkan. Berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah menilai hakikat Undang-Undang 10 2016 memaknai pasangan calon adalah sebagai suatu tujuan atau kepentingan bersama yang diusung secara berpasangan untuk menjadi kepala daerah. Oleh karenanya, sekalipun salah satu calon dari pasangan calon tersebut meninggal dunia, sepanjang hal tersebut memenuhi ketentuan pasal 54 ayat 7 Undang-Undang 10 2016 tetap disebut sebagai pasangan calon. Dalam hal ini calon pasangannya yang masih hidup tersebut masih tetap dapat memperjuangkan tujuan atau kepentingan dan hak politiknya untuk tetap dapat dipilih sebagai peserta dalam kontestasi pemilihan kepala daerah. Dan seterusnya dianggap diucapkan. Oleh karena itu tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan surat kuasa tersebut masih berlaku sepanjang khusus terkait dengan pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah di Mahkamah Konstitusi. Terlebih dalam hal ini Mahkamah menganggap pemohon selaku pasangan calon tidak pernah menyatakan penarikan kuasa atau pembatalan surat kuasa karena peristiwa meninggal dunia salah satu dari pasangan calon yang telah menandatangani surat kuasa tidak dapat dipersamakan dengan kondisi di mana salah satu dari atau kedua calon sebagai satu kesatuan pasangan calon dengan kesadaran penuh menarik kuasa atau mencabut surat kuasa. Dalam hal terdapat salah satu dari penandatangan kuasa menyatakan menarik kuasa atau mencabut kuasanya, maka dengan sendirinya pasangan calon tersebut telah melepaskan hak dan kepentingannya selaku pemohon. Dalil dari pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.
Berkenaan dengan eksepsi termohon dan eksepsi terkait permohonan-permohonan tidak jelas atau kabur yang masing-masing pada pokoknya menyatakan dan seterusnya dianggap diucapkan. Setelah Mahkamah mencermati rumusan petitum permohonan dan seterusnya selanjutnya dianggap diucapkan, telah ternyata bahwa petitum huruf B dimaksud dalam permohonan tidak dilengkapi dengan kata sepanjang yang diperuntukkan sebagai batasan dalam pembatalan objek keputusan KPU Kabupaten Teluk Bituni nomor 7 2024. Batasan dalam petitum dimaksud penting untuk menunjukkan sejauh mana pembatalan objek tersebut dimohonkan oleh pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan. Terlebih pada petitum selanjutnya, yakni petitum huruf C yang dirumuskan secara kumulatif oleh pemohon, pada pokoknya pemohon meminta kepada Mahkamah untuk memerintahkan termohon melakukan PSU pada 76 TPS dengan rincian 47 TPS di distrik Bintuni, 5 TPS di distrik Babu, 6 TPS di distrik Aroba, dan 18 TPS di distrik Mani Meri, dengan mengikut sertakan seluruh pasangan calon bupati dan wakil bupati Teluk Bintuni 2024. Rumusan petitum tersebut menurut Mahkamah pada dasarnya adalah bertentangan satu sama lain, karena jika objek permohonan berupa penetapan hasil pemilihan telah dibatalkan secara keseluruhan, maka tidak mungkin pemungutan suara ulang hanya dilakukan pada sebagian TPS di sebagian distrik sebagaimana dimohonkan pemohon, mengingat jumlah distrik di Kabupaten Teluk Bintuni adalah sebanyak 24 distrik. Sementara jumlah TPS yang dimohonkan untuk dilakukan PSU oleh pemohon adalah 76 TPS yang hanya ada di 4 distrik Kabupaten Teluk Bintuni. Oleh karena itu, rangkaian petitum yang demikian tidak dapat dilaksanakan karena bertentangan satu sama lain, dan apabila dikabulkan secara kumulatif dapat menimbulkan ketidakpastian. Setelah Mahkamah mencermati dengan seksama, telah ternyata bahwa terdapat ketidaksesuaian antara posita dengan petitum, khususnya berkenaan dengan jumlah TPS yang dimohonkan untuk dilakukan PSU dan seterusnya dianggap diucapkan. Menurut Mahkamah, ketidaksesuaian demikian menyebabkan apa yang dimintakan dalam petitum permohonan pemohon menjadi tidak jelas. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, permohonan-permohonan adalah tidak jelas atau kabur. Dengan demikian, eksepsi termohon dan eksepsi terkait yang menyatakan permohonan pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan tidak jelas atau kabur, dan karenanya eksepsi lain dari termohon dan pihak terkait, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, keterangan Bawaslu, kedudukan hukum dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang berkaitan dengan permohonan aku tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan. Amar putusan mengadili dalam eksepsi 1 mengabulkan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan permohonan pemohon tidak jelas atau kabur. 2 menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Jumat tanggal 31 bulan Januari tahun 2025, yang diucapkan dalam sidang plenum Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 bulan Februari tahun 2025, selesai diucapkan pukul 16:34 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Yunita Nurwulantari sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh para pihak. Dilanjutkan perkara nomor 181. Putusan nomor 181 PU Bupati tahun 2025. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati DIY tahun 2024 yang diajukan oleh Yan Ukago dan Stefanus Mote, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3, memberi kuasa kepada Fatia Tulo Lazira dan kawan-kawan disebut sebagai pemohon terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten DIY yang memberi kuasa kepada Ukun Ari dan kawan-kawan selanjutnya disebut termohon. 2. Nama Melkianus Mote dan Ayu Pigome, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 4, memberi kuasa kepada William Halason Sinaga SH dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pihak terkait, membaca permohonan pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan, bagian duduk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan, pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah dan tenggang waktu pengajuan permohonan. Berkenaan dengan kewenangan mahkamah dan seterusnya dianggap diucapkan, mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan aku. Oleh karena itu, eksepsi berkenaan dengan kewenangan mahkamah tidak beralasan menurut hukum.
Tenggang waktu pengajuan permohonan berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan, permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu. Kedudukan hukum berkenaan dengan eksepsi permohonan pemohon kabur dan seterusnya dianggap telah diucapkan adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan pasal 158 Undang-Undang 10/2016 yang berkaitan dengan pokok permohonan. Bahwa berkenaan dengan permohonan aku, pemohon mendalilkan dan seterusnya semua dalil-dalil dianggap telah diucapkan, bahwa setelah Mahkamah mencermati secara seksama dalil-dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, dan Bawaslu Kabupaten DIY dan alat bukti yang diajukan serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa 1. Berkenaan dengan dalil pemohon terdapat perbedaan penghitungan suara karena adanya berbagai pelanggaran dan kecurangan berkenaan dengan pengabaian sistem noken atau sistem ikat di 5 distrik dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Dalam kaitan dengan dalil pemohon yang menyatakan memperoleh suara sebanyak 7.645 suara di distrik Tigi Barat berdasarkan pernyataan kesepakatan ke-6 Kampung OD YT dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan fakta hukum, menurut Mahkamah telah ternyata pemberian suara melalui pernyataan dimaksud tidak sesuai dengan keputusan KPU nomor 1774 tahun 2024. Yang pada pokoknya, termohon hanya dapat mengakomodasikan perolehan suara berdasarkan surat kepala suku pada tingkat TPS. Terlebih berkenaan dengan persoalan tersebut, Bawaslu Kabupaten DIY tidak menerima laporan atau temuan atas dugaan pelanggaran money politik dan intimidasi sebagaimana dalil permohonan aku. Selain itu, berdasarkan laporan hasil pengawasan, Bawaslu dan seterusnya dianggap diucapkan, tidak terdapat dugaan pelanggaran pada distrik Tinggi Barat. 2. Bahwa adanya perbedaan hasil rekapitulasi pada distrik Kapiraya antara formulir D hasil yang diserahkan dengan formulir D hasil yang dibacakan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan pada rapat pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten DIY, Ketua PPD Kapiraya membacakan formulir D hasil yang berbeda dengan formulir D Kecamatan KWK. Setelah dilakukan mediasi oleh termohon dan Bawaslu, ternyata apa yang dibacakan oleh Ketua PPD Kapiraya telah sesuai dengan hasil kesepakatan masyarakat. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu dan seterusnya dianggap telah diucapkan, pada distrik Kapiraya terjadi 3 kesepakatan pembagian suara, yaitu kesepakatan pertama memberi suara sebanyak 5.189 suara kepada pasangan calon nomor urut 2, kemudian pada kesepakatan kedua memberikan sebanyak 10 suara kepada pasangan calon nomor urut 1, sebanyak 5.149 suara kepada pasangan calon nomor urut 2, sebanyak 5 suara kepada pasangan calon nomor urut 3, sebanyak 20 suara kepada pasangan calon nomor urut 4 dan sebanyak 5 suara kepada pasangan calon nomor urut 5 suara, namun pada kesempatan ketiga kembali memberikan sebanyak 5.189 suara kepada pasangan calon nomor urut 2. Dalam hal ini, Mahkamah meyakini permasalahan di distrik Kapiraya sudah selesai dengan adanya kesepakatan terakhir, yaitu kesepakatan ketiga untuk memberikan sebanyak 5.189 suara kepada pasangan calon nomor urut 2. Bahwa dalil pemohon mengenai pengabaian sistem noken atau sistem ikat di distrik Tigi Barat, Tigi Timur, Powo Bado, dan distrik Tigi berdasarkan fakta hukum, Mahkamah tidak menemukan adanya laporan atau temuan Bawaslu Kabupaten DIY atas dugaan pelanggaran pada distrik Tigi Barat, Tigi Timur, distrik Powo Bado, dan distrik Tigi, dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan fakta hukum, Mahkamah sudah mendapatkan adanya kesepakatan akhir masyarakat adat yang hasilnya tertulis pada dokumen resmi pemungutan suara di TPS, yaitu formulir C hasil beserta lampirannya. Hasil kesepakatan masyarakat adat yang tertuang dalam formulir C hasil hanya dapat ditinjau ulang dan atau diubah oleh pihak berwenang sesuai dengan peraturan perundangan. Oleh karenanya, Mahkamah meyakini
Adanya formulir C hasil dimaksud sebagai bentuk administrasi dan pelaksanaan sistem noken atau sistem ikat di Kabupaten DIY. 4. Bahwa dengan demikian Mahkamah berpendapat dalil pemohon mengenai adanya perbedaan penghitungan suara antara pemohon dengan termohon karena adanya berbagai pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh termohon dan pihak terkait mengenai pengabaian sistem noken di 5 distrik adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan aku tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan pasal 158 Undang-Undang 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum pemohon. Dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Terlebih terhadap permohonan aku, Mahkamah tidak menemukan adanya kondisi atau kejadian khusus dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Perbedaan perolehan suara antara pihak terkait dan permohon adalah 15,01% atau lebih dari 1.579 suara. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. Dengan demikian, eksepsi termohon, eksepsi pihak terkait bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Konklusi semuanya dianggap telah diucapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah dibacakan. Amar putusan mengadili dalam eksepsi 1 mengabulkan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon. 2. Menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Jumat tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum. Terhadap 1 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah. Terhadap 1 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah yang memberi kuasa kepada Dr. Saleh dan kawan-kawan, selanjutnya diberi kuasa kepada Dr. Saleh dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai termohon. 2. Meki Nawipa dan Denas Gelei, pasangan calon nomor urut 3, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Tanda Perdamaian Nasution dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan, duduk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan. Pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah, dan tenggang waktu pengajuan permohonan. Dalam eksepsi, berkenaan dengan kewenangan mahkamah, itu eksepsi termohon berkenaan dengan kewenangan mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum. Kedudukan hukum pemohon. Berkenaan dengan eksepsi permohonan kabur dan seterusnya dianggap diucapkan adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan pasal 158 Undang-Undang 10/2016 berkaitan dengan pokok permohonan. Bahwa berkenaan dengan permohonan akuo, pemohon mendalilkan dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil-dalil pemohon, jawaban atau bantahan termohon, keterangan pihak terkait, Bawaslu Provinsi Papua Tengah, dan alat bukti yang diajukan serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa berkenaan dengan dalil pemohon mengenai adanya money politik yang dilakukan oleh tim sukses paslon nomor 3 dengan cara memberikan sejumlah uang kepada Ketua PPD di Kabupaten DIY dan Puncak Jaya untuk mengubah perolehan suara pemohon hasil noken kepada pasangan calon nomor 3 sebagaimana dibuktikan dengan alat bukti berupa beberapa foto kwitansi sebagai tanda terima penyerahan uang kepada sejumlah PPD dan video yang diberikan tanda bukti P4 sampai dengan bukti P9 dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah tidak menemukan bukti yang cukup meyakinkan Mahkamah mengenai adanya money politik di Kabupaten Puncak Jaya dan DIY sebagaimana didalilkan pemohon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum.
bahwa berkenaan dengan dalil pemohon mengenai pembatalan atau perubahan perolehan suara pemohon dari noken yang dilakukan di TPS-TPS dengan membuat kesepakatan pada tingkat kabupaten oleh BPD dan KPU kabupaten di Kabupaten Intan Jaya, Puncak Jaya, Dogiai, Paniai, dan Deyai, sebagaimana dibuktikan dengan alat bukti berupa formulir model D hasil listrik yang diberikan tanda bukti P10 sampai dengan bukti P14, dan seterusnya dianggap diucapkan. Setelah melakukan penyandingan data perolehan suara antara formulir D hasil kecamatan KWK Gubernur di distrik Ilaga, Oneri, Pogoma, Gambru, Yugumuk dengan formulir model D hasil Kapko KWK Gubernur, ternyata tidak terdapat selisih atau perbedaan perolehan suara. Memang terdapat perbedaan data perolehan suara dalam formulir model D hasil kecamatan KWK Gubernur yang disampaikan oleh pemohon. Akan tetapi, Mahkamah tidak dapat meyakini kebenaran data dalam dokumen formulir tersebut. Karena selain berbentuk dokumen foto yang hanya melampirkan satu halaman yang memuat perolehan suara masing-masing pasangan calon, kebanyakan dokumen tersebut ditulis tangan dan tidak dilengkapi dengan tanda tangan. Sehingga Mahkamah tidak memiliki bukti yang cukup meyakinkan akan kebenaran dalil pemohon akuo. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil pemohon akuo adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa berkenaan dengan dalil pemohon mengenai KPU Kabupaten Paniai yang tetap melaksanakan rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten tanpa kehadiran saksi yang dibuktikan dengan alat bukti berupa video dan rekomendasi pembatalan rapat pleno rekapitulasi di Kabupaten Paniai yang diberi tanda bukti P15 sampai dengan bukti P17 dan seterusnya dianggap diucapkan. Menurut Mahkamah memang benar telah terjadi penundaan dan pemindahan lokasi rapat pleno. Akan tetapi Mahkamah menilai tindakan termohon untuk menunda dan memindahkan lokasi rapat pleno rekapitulasi tersebut adalah dapat dibenarkan karena adanya situasi keamanan yang tidak kondusif. Adapun terhadap persoalan adanya rekomendasi Bawaslu dalam pelaksanaan pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat KPU Kabupaten Paniai tersebut, Mahkamah menilai penyelenggara dan pengawas pemilu telah melakukan tugas dan fungsinya sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran dalil yang diajukan oleh pemohon. Dengan demikian, dalil pemohon akuo adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil pokok permohonan pemohon. Oleh karena itu, terhadap permohonan akuo tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan pasal 158 Undang-Undang 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah telah meyakini bahwa terhadap tahapan-tahapan pemilihan kepala daerah Provinsi Papua Tengah tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan, serta terkait permasalahannya telah diselesaikan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Terlebih terhadap permohonan akuo, Mahkamah tidak menemukan adanya kondisi atau kejadian khusus dan seterusnya dianggap diucapkan. Adapun perbedaan perolehan suara antara pihak terkait dengan pemohon adalah 95.960 suara atau ekuivalen dengan 3%. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas untuk mengajukan permohonan akuo, dengan demikian eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum dan seterusnya dianggap diucapkan. Konklusi berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan paragraf 4.1 dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan. Amar putusan mengadili dalam eksepsi 1, mengabulkan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon. 2. Menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk selain dan selebihnya.
Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada tanggal 31 bulan Januari tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 bulan Februari tahun 2025 selesai diucapkan pukul 16:52 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Rahadian Primanugraha sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh para pihak. Dilanjut perkara nomor 309. Putusan nomor 309 PHPU GUP 23/2025 demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah tahun 2024 yang diajukan oleh Wempi Wetipo SHMH dan Agustinus Anggaibak SM, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Papua Tengah tahun 2024 nomor urut 1, memberi kuasa kepada Henrik Tomasoa SHMH, selanjutnya disebut sebagai pemohon. Terhadap 1, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah memberi kuasa kepada Dr. Saleh SHMH dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai termohon. 2, Meki Nawipa SH dan Deinas Gelei Esos MSI, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Papua Tengah tahun 2024 nomor urut 3, memberi kuasa kepada Tanda Perdamaian Nasution SHMH dan kawan-kawan, selanjutnya sebagai pihak terkait 1. 3, Willem Wandik SEMSI dan Dr. Gigi Aloysius Giai MKes, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Papua Tengah tahun 2024 nomor urut 4, memberi kuasa kepada Yulianto SHMH, selanjutnya disebut sebagai pihak terkait 2. Membaca permohonan pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan, duduk perkara dan seterusnya dianggap telah dibacakan. Pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah dan tenggat waktu pengajuan permohonan dalam eksepsi dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan AKO dan permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggat waktu. Oleh karena itu, eksepsi termohon berkenaan dengan kewenangan mahkamah dan eksepsi pihak terkait 2 berkenaan dengan tenggat waktu pengajuan permohonan adalah tidak beralasan menurut hukum. Kedudukan hukum pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan, mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan pasal 158 Undang-Undang 10 2016 berkaitan dengan pokok permohonan pemohon. Bahwa berkenaan dengan permohonan AKO, pemohon mendalilkan dan seterusnya dianggap diucapkan bahwa setelah mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dari dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait 1, keterangan pihak terkait 2, Bawaslu Provinsi Papua Tengah dan alat bukti yang diajukan, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut dan seterusnya dianggap diucapkan. 1, mahkamah berpendapat terhadap dalil pemohon tidak memiliki bukti yang cukup meyakinkan akan kebenaran adanya keterlibatan penyelenggara pemilu dan ASN bersama kepala desa dan kepala suku serta tokoh masyarakat di Kabupaten Puncak untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 4. Selain itu, Bawaslu Provinsi Papua Tengah tidak mendapatkan laporan atau temuan dan pengaduan terhadap hal yang didalilkan oleh pemohon. Dengan demikian, menurut mahkamah, dalil pemohon AKO adalah tidak beralasan menurut hukum. 2, mahkamah berpendapat adanya bukti termohon berupa kumpulan dokumentasi distribusi logistik Pilkada dan KPU Kabupaten Puncak di titik lokasi distribusi logistik pemilihan kepala daerah tahun 2024 sudah cukup meyakinkan mahkamah. Termohon telah melakukan distribusi logistik sebagaimana mestinya. Kemudian terkait dengan dalil pemohon yang menyatakan termohon melakukan pencoblosan surat suara dan tidak melakukan rekapitulasi secara berjenjang serta melakukan rekapitulasi tanpa melibatkan saksi pemohon untuk mengatur perolehan suara kepada pasangan calon nomor urut 4 di Kabupaten Puncak, mahkamah tidak menemukan bukti yang cukup meyakinkan akan kebenaran dalil pemohon AKO. Terlebih, setelah mahkamah menyandingkan data perolehan suara masing-masing calon dalam formulir model D hasil KAPKO KWK Gubernur dengan formulir model D hasil Kecamatan KWK Gubernur se-Kabupaten Puncak, ternyata tidak terdapat perbedaan atau selisih perolehan suara masing-masing pasangan calon.
Adapun terkait dengan adanya rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Paniai, baik untuk menunda maupun membatalkan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten Paniai, menurut Mahkamah, tindakan KPU Kabupaten Paniai yang tidak melaksanakan rekomendasi dengan alasan tidak terpenuhinya prosedur penerbitan rekomendasi tersebut adalah dapat dibenarkan. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum. 3. Mahkamah berpendapat memang benar telah terjadi penundaan dan pemindahan lokasi rapat pleno. Akan tetapi Mahkamah menilai tindakan termohon untuk menunda dan memindahkan lokasi rapat pleno rekapitulasi tersebut adalah dapat dibenarkan dikarenakan adanya situasi keamanan yang tidak kondusif. Selain itu, termohon juga telah mengumumkan dan mengundang para pihak untuk menghadiri rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten di Nabire. Sehingga terlepas dari siapa pihak yang bertanggung jawab atas peristiwa tersebut, menurut Mahkamah tidak terdapat adanya intensi untuk mengulur waktu penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua Tengah tahun 2024 di Kabupaten Puncak. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran dalil yang diajukan oleh pemohon. Dengan demikian, dalil pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum. 4. Mahkamah berpendapat pemohon tidak memiliki bukti yang cukup meyakinkan akan kebenaran dalil pemohon aku. Adapun terkait adanya pelanggaran money politik di Kabupaten Paniai ternyata telah diselesaikan oleh DKPP yang menyatakan tidak adanya keterlibatan termohon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah tidak terdapat lagi alasan untuk membuka pemeriksaan lebih lanjut mengenai hal tersebut. Dengan demikian, dalil pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum. 5. Mahkamah berpendapat adanya bukti termohon berupa kumpulan dokumentasi distribusi logistik pilkada di Kabupaten Paniai, Puncak Jaya, DIY, Dogiai, dan Intan Jaya sudah cukup meyakinkan Mahkamah bahwa termohon telah melakukan distribusi logistik pemilu ke TPS sebagaimana mestinya. Selain itu, menurut Mahkamah, termohon juga telah melaksanakan rekomendasi pembetulan perolehan suara dari Panwascam dan Bawaslu Kabupaten DIY. Adapun terkait dengan persoalan di luar dari yang telah diselesaikan tersebut, Mahkamah tidak mendapatkan bukti yang meyakinkan akan kebenaran dalil permohonan aku. Dengan demikian, dalil pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum. 6. Mahkamah berpendapat memang benar telah terjadi penundaan dan pemindahan lokasi rapat pleno. Akan tetapi, Mahkamah menilai tindakan termohon untuk rekapitulasi tersebut adalah dapat dibenarkan karena peristiwa tersebut sangat berimplikasi pada kelanjutan proses rekapitulasi perolehan suara yang merupakan tahapan puncak dari gelaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua Tengah tahun 2024 yang harus diselesaikan oleh termohon. Terlepas dari siapa yang bertanggung jawab atas peristiwa tersebut, menurut Mahkamah tidak terdapat adanya intensi untuk mengulur waktu penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua Tengah tahun 2024 oleh termohon. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran dalil yang diajukan oleh pemohon. Dengan demikian, dalil pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil pokok permohonan pemohon. Oleh karena itu, terhadap permohonan aku tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan pasal 158 Undang-Undang 10 2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan. Terlebih, terhadap permohonan aku, Mahkamah tidak menemukan adanya kondisi atau kejadian khusus dan seterusnya dianggap diucapkan. Adapun perbedaan perolehan suara antara pihak terkait satu dan pemohon adalah sebesar 380.378 suara atau 34,4% atau lebih dari 22.105 suara. Sementara itu, perolehan suara pemohon dan pihak terkait dua tidak relevan untuk dikaitkan dengan selisih perolehan suaranya karena pihak terkait dua bukanlah pihak yang mendapatkan suara terbanyak. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. Dengan demikian, eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait satu, bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum dan seterusnya dianggap diucapkan. Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.
berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan, amar putusan mengadili dalam eksepsi 1 mengabulkan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait 1 berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon. 2 menolak eksepsi termohon, eksepsi pihak terkait 1 dan eksepsi pihak terkait 2 untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Jumat tanggal 31 bulan Januari tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka atau umum pada hari Rabu tanggal 5 bulan Februari tahun 2025 selesai diucapkan pukul 17:03 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Radian Prima Nugraha sebagai panitia pengganti serta dihadiri oleh para pihak. Dilanjut perkara 292. Putusan nomor 292 PHPU BUP 23/2025 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya tahun 2024 yang diajukan oleh Mas Tenti Pagau dan Melianus Belau, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya 2024 nomor urut 2, memberi kuasa kepada Nahar Ahasada dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pemohon terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya, memberi kuasa kepada Agus Dwi Warsono dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai termohon, Aner Maisini Elias Igapa, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya 2004 nomor urut 1, memberi kuasa kepada Iza Satsili dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan, duduk perkara dan seterusnya diucapkan, pertimbangan hukum dan seterusnya dianggap diucapkan. Kewenangan mahkamah dan tenggang waktu pengajuan permohonan dalam eksepsi dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan aku dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu. Kedudukan hukum berkenaan dengan eksepsi permohonan pemohon kabur dan seterusnya dianggap diucapkan adalah tidak beralasan berhukum. Oleh karena itu mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan pasal 158 Undang-Undang 10 2016 berkaitan dengan pokok permohonan. Bahwa berkenaan permohonan aku, pemohon mendalilkan pada pokoknya terdapat permasalahan terkait dengan rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Intan Jaya yang tidak sesuai dengan C hasil dari setiap TPS yang berada di 8 distrik dan seterusnya dianggap diucapkan. Setelah mahkamah mendengar dan membaca secara saksama permohonan pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, keterangan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya serta memeriksa alat bukti yang diajukan oleh para pihak dan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya terkait dan seterusnya dianggap diucapkan terkait dalil pemohon tersebut, mahkamah berpendapat telah dilakukan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya 2024 pada tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024 di Nabire yang dihadiri oleh PPD dan Pandis dari 8 distrik di wilayah Kabupaten Intan Jaya serta para saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, Bawaslu Kabupaten Intan Jaya sebagaimana termaktub dalam daftar hadir rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati Kabupaten Intan Jaya 2024. Pada saat dilakukan proses rekapitulasi terdapat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Intan Jaya nomor 277 dan seterusnya dan nomor 278 dan seterusnya tanggal 13 Desember 2024 yang merekomendasikan untuk rekapitulasi ulang dan penyandingan data distrik serta pemberhentian PPD yang terbukti melakukan pelanggaran. Berkenaan dengan rekomendasi tersebut ternyata termohon telah menindaklanjuti dengan menunda pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi dan memberi tugas kepada masing-masing PPD dengan diawasi oleh Pandis serta disaksikan oleh saksi-saksi pasangan calon untuk melakukan rekapitulasi ulang atas hasil penghitungan perolehan suara di tingkat distrik dan penyandingan data dengan hasil suara berdasarkan fakta lapangan pada 5 distrik, yaitu distrik Agisiga, distrik Tomosiga, distrik Haita Dipa, distrik Wandai, dan distrik Ugimba, untuk disampaikan hasil ini dalam rapat pleno rekapitulasi. Dengan demikian termohon telah melaksanakan rekapitulasi ulang atas hasil penghitungan perolehan suara di tingkat distrik dan penyandingan data dengan hasil suara berdasarkan fakta lapangan pada distrik tersebut di atas. Terkait dengan hasil tindak lanjut rekomendasi Bawaslu ternyata tidak diajukan keberatan oleh saksi-saksi pasangan calon, Pandis maupun Bawaslu Kabupaten Intan Jaya dalam formulir model D kejadian khusus. Selanjutnya terkait dengan surat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Intan Jaya nomor 279 dan seterusnya tanggal 16 Desember 2024 yang merekomendasikan pembatalan pengesahan hasil rekapitulasi suara
hingga seluruh dokumen hasil pemilu diserahkan secara lengkap dan transparan kepada Bawaslu Kabupaten Intan Jaya, khususnya untuk 3 distrik, yaitu Distrik Agisiga, Distrik Ugimba, dan Distrik Hita Dipa. Pada kenyataannya jajaran Intan Jaya telah mengikuti proses rekapitulasi penyandingan data dengan hasil suara berdasarkan fakta lapangan dan tidak mengajukan keberatan dalam formulir model D kejadian khusus. Sementara itu berkaitan dengan tidak adanya berkas dan dokumen yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Intan Jaya, akan tetapi berkas dan dokumen dimiliki oleh Pandis, maka terkait dengan apa yang dipersoalkan oleh Bawaslu Kabupaten Intan Jaya merupakan persoalan internal. Terlebih jajaran Bawaslu telah ikut dalam proses rekapitulasi dan tidak mengajukan keberatan. Hal ini menunjukkan telah terjadi proses rekapitulasi secara berjenjang yang telah dilakukan oleh termohon dan jajarannya. Dengan demikian dalil pemohon akuo menimbang berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan akuo tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan pasal 158 Undang-Undang 10 2016 berkaitan dengan kedudukan hukum pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan. Perbedaan suara antara pemohon pihak terkait dan pemohon adalah 14,8% dan seterusnya dianggap diucapkan. Oleh karena itu menurut Mahkamah, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. Dengan demikian eksepsi termohon dan pihak terkait bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum. Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan. Amar putusan mengadili dalam eksepsi 1 mengabulkan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon. 2 menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmik, P. Poeh, M. Guntur Amsyah, Arif Hidayat, Anwar Usman, Eni Nurbaningsih, Ridwan Mansur, dan Arsul Sani masing-masing sebagai anggota pada hari Jumat tanggal 31 bulan Januari tahun 2000 dalam sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 bulan Februari tahun 2025 09 Menit waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi 09 Menit waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Lupti Widakto Ediono sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh para pihak. Sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh para pihak. Sebelum dilanjutkan, para pihak, pemohon, termohon, dan pihak terkait serta bahwa disampaikan oleh Majelis Hakim supaya diperhatikan, dipersilakan. Terima kasih Yang Mulia Ketua. Februari 2025 pukul 13.30 sampai 17.30, 48-nya telah diucapkan baik berupa ketetapan maupun putusan. Artinya masih ada 7 perkara lain yang tidak diucapkan, itu artinya akan lanjut ke pembuktian berikutnya atau pembuktian lanjutan. Perkara-perkara dimaksud adalah 1. Perkara nomor 195 PHPU Bupati tahun 2025 untuk perselisihan hasil pemilihan umum Bupati Kutai Kartanegara tahun 2024. 195 Kutai Kartanegara. 2. Perkara nomor 28 PHPU Bupati tahun 2025 perselisihan hasil pemilihan umum Bupati Barito Utara tahun 2024. Nomor 28 Bupati Barito Utara. 3. Perkara nomor 73 PHPU Bupati 2025 perselisihan hasil pemilihan umum Bupati Siak tahun 2024. 73 Siak 2024. Nomor 4 perkara nomor 81 PHPU Bupati 2025 perselisihan hasil pemilihan umum Bupati Berau tahun 2024. Bupati tahun 2025 perselisihan hasil pemilihan umum Bupati Halmahera Utara tahun 2024. 93 Bupati Halmahera Utara tahun 2024. Dan terakhir yang ketujuh, nomor 100 PHPU Bupati tahun 2025 perselisihan hasil pemilihan umum Bupati Belu tahun 2024. Belu ini di NTT.
Nah, bagi perkara-perkara yang lanjut diberitahukan jadwal sidang diagendakan tanggal 7 Februari sampai dengan tanggal 17 Februari. Jadwal fiksnya nanti akan diberitahu oleh kepanitraan. Agenda sidang berikutnya adalah pemeriksaan sidang lanjutan untuk memeriksa saksi atau ahli yang diajukan oleh masing-masing pihak. Jumlah saksi atau ahli karena semuanya ini kabupaten kota, maksimal 4 orang untuk 1 nomor untuk masing-masing pihak, maksimal 4 orang, dan itu akan diperiksa sekaligus untuk 1 kali persidangan, kecuali nanti mahkamah memutuskan akan ada sidang lanjutan karena alasan tertentu. Nah, bagi yang akan mengajukan saksi atau ahli dengan jumlah maksimal 4 tadi, harus segera menyerahkan daftar identitas kepada mahkamah, baik saksi, siapa saja saksinya, dan menjelaskan pokok-pokok apa yang akan disampaikan oleh saksi masing-masing, supaya mahkamah lebih fokus mendalami kepada saksi itu. Nah, kepada ahli juga begitu, harus ada CV-nya serta izin dari institusi, dan keterangan ahli, keterangan tertulisnya sudah disampaikan di mahkamah, termasuk tadi identitas dan pokok-pokok yang akan disampaikan oleh saksi, paling lambat 1 hari kerja sebelum sidang pemeriksaan lanjutan. Paling lambat 1 hari kerja. Kalau lewat dari itu tidak akan diterima. Dan kalau akan menyampaikan melakukan inzage dan menambah bukti, itu tidak boleh melewati hari persidangan. Jadi setelah sidang pembuktian lanjutan, tidak ada lagi penambahan bukti dan inzage. Nah, kira-kira itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bisa dicatat dengan baik. Terima kasih, dikembalikan kepada Yang Mulia Ketua. Baik, terima kasih Yang Mulia. Itu tadi pengucapan ketetapan dan putusan. Untuk salinan ketetapan dan putusan akan dikirim setelah ke alamat email masing-masing para pihak, pemohon termohon, pihak terkait dan Bawaslu. Setelah pengucapan ketetapan dan putusan ini selesai, atau selambat-lambatnya 2 hari kerja setelah persidangan ini ditutup. Terima kasih untuk semuanya atas perhatiannya selama persidangan pada siang hari ini. Sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan pengucapan putusan dan ketetapan perkara perselisihan hasil pemilihan umum Gubernur, Bupati, dan Wali Kota tahun 2024, hari Rabu tanggal 5 Februari 2025.